Malam ini membawamu ke sini bukan karena kebetulan. Bukan, kamu ada di sini karena pikiranmu sudah terlalu lama bertahan. Karena hari sudah usai, tapi kepalamu masih seperti kompor panas yang tak mau dimatikan. Dan karena di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu tahu terus memaksa sekarang tidak akan memberimu jawaban, hanya lelah yang lebih berat. Jadi izinkan saya mengingatkan sesuatu yang mungkin sudah lama tak kamu dengar. Malam hari bukan waktu untuk membereskan hidupmu, bukan waktu untuk mengutak-atik kesalahan masa lalu. Juga bukan untuk memprediksi hari esok yang belum tentu terjadi. Malam punya tugas lain, lebih sunyi, lebih dalam. Tugasnya memintamu melepaskan, bernapas, beristirahat, dan dengarkan baik-baik. Ini bukan video motivasi yang menyuruhmu melakukan lebih banyak. Ini adalah ruang kecil untuk mengingatkan, kamu sudah cukup berbuat untuk hari ini. Kamu tidak wajib memperbaiki dirimu malam ini, tidak wajib memahami semuanya, tidak wajib punya kejelasan. Kamu hanya diizinkan untuk berhenti menekan dirimu dari dalam. Sepanjang video ini, kamu tidak akan menemukan tuntutan. Tidak ada solusi instan, yang ada hanya satu hal, izin. Izin untuk mengendurkan kendali, izin untuk menenangkan pikiran yang gelisah. Izin untuk membiarkan tubuhmu melakukan apa yang sudah lama ia tahu caranya, tanpa kamu ganggu, yaitu pulih. Ya masih ada bagian dari dirimu yang ingin melawan, tinggalkan dulu, ya, cuman beberapa menit. Di sini tidak ada yang menang dengan melawan. Yang ada ketenangan ditemukan ketika kita melepaskan. Jadi tetaplah di sini, bernapaslah. Dan biarkan malam ini melakukan tugasnya. Mari kita sama-sama masuk ke dalam eksplorasi yang tenang ini. Oh, satu pesan kecil sebelum kita lanjut. Jika video ini terasa menyentuh sesuatu di dirimu, dan kamu belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan beri tanda suka. Dukungan kecil itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah berjalan bersama saya di jalan kebijaksanaan ini. Sekarang, mari kita mulai. Satu hari itu sudah lewat. Biarkan saja pergi. Tidak peduli bagaimana jalannya, entah terasa berat, biasa saja, atau penuh tawa, semua itu sudah tidak lagi berada dalam genggaman Anda. Setiap obrolan, setiap langkah salah, setiap usaha kecil, setiap rasa lelah atau hening yang sempat Anda rasakan, semuanya sudah usai. Pikiran Anda mungkin masih keras kepala berusaha mengulang-ulangnya, tapi beginilah kenyataannya. Hari itu sudah selesai. Tidak perlu Anda bawa tidur. Tidak perlu Anda putar ulang seperti film yang membuat sesak sebelum mata terpejam. Hari itu sudah melakukan tugasnya. Sekarang tugas Anda adalah melepaskan. Lepaskan beban dari hal-hal yang tak berjalan mulus. Lepaskan kata-kata yang gagal terucap atau yang malah terlalu sering keluar. Lepaskan keputusan yang kini Anda nilai terlalu keras. Di dalam sunyi malam, semuanya terdengar lebih besar dari aslinya. Masalah terasa lebih berat, ragu terasa lebih dalam. Emosi terasa lebih tajam. Bukan karena memang separah itu, tapi karena Anda kelelahan. Dan pikiran yang capek tak butuh jawaban, ia butuh tidur. Anda tak perlu membenahi seluruh hidup Anda malam ini. Tak perlu paham semuanya saat ini juga. Tak perlu memecahkan teka-teki sebelum memejamkan mata. Ada waktu untuk merenung dan ada waktu untuk melepas. Malam bukan ruang sidang, bukan panggung untuk menyalahkan diri. Bukan tempat vonis dijatuhkan untuk harga diri atau masa depan Anda. Malam adalah tempat berlindung. Dan untuk memasukinya, Anda harus meninggalkan hari itu di luar pintu. Mungkin hari ini Anda sudah mencurahkan yang terbaik, meski rasanya belum cukup. Mungkin Anda hanya bertahan, dan itu sendiri sudah luar biasa. Kadang, kemenangan terbesar dalam sehari bukanlah melesat maju, melainkan tetap berdiri tanpa menyerah. Dan meski tak ada yang melihat, meski tak ada yang bertepuk tangan, itu tetaplah penting, lebih penting dari yang Anda kira. Tapi pikiran Anda yang terbiasa menuntut lebih, tak selalu sadar akan hal itu. Karena itulah Anda perlu mengatakannya pelan dalam hati, dengan jujur dan lembut. Hari ini terjadi sebagaimana adanya, dan sekarang saya bisa melepaskannya. Lepaskan rasa bersalah karena tak melakukan lebih banyak. Lepaskan tekanan untuk menjadi versi lain besok. Lepaskan keyakinan bahwa jika Anda tak cukup memikirkan semuanya malam ini, sesuatu akan kacau.
Tak ada yang hilang saat Anda beristirahat. Tak ada yang rusak saat Anda tidur. Justru, banyak hal akan lebih rapi saat Anda berhenti memaksakan. Hari itu tidak mendefinisikan siapa diri Anda. Ia hanya satu pecahan kecil dalam perjalanan panjang. Ada hari yang cerah, ada hari yang kelam, ada yang jernih, ada yang kacau. Semuanya berlalu, tak ada yang abadi. Berpegang pada hari kemarin hanya akan memperpanjang rasa lelah yang sebenarnya tak perlu lagi Anda tanggung. Tubuh Anda tahu ini, napas Anda tahu ini, keheningan Anda tahu ini. Hanya pikiran yang masih melawan, karena ia terbiasa tak pernah berhenti. Izinkan diri Anda menutup hari seperti menutup pintu perlahan, tanpa membanting, tanpa menyalahkan, tanpa amarah atau frustrasi. Tutuplah dengan penerimaan. Menerima bukanlah menyerah. Menerima adalah mengakui bahwa Anda sudah melakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Sisanya bukan lagi beban Anda untuk saat ini. Sisanya bisa menunggu. Saat tubuh beristirahat, pikiran pun bisa belajar melepaskan. Anda tak perlu melawan pikiran Anda. Cukup saksikan ia berlalu. Seperti bayangan yang memudar saat tak Anda kejar. Setiap kali Anda tergoda kembali ke hari itu, ingatkan diri dengan tenang, hari itu sudah berakhir. Momen ini bukan untuk memikul, tapi untuk melepas. Malam tak meminta penjelasan, tak menuntut jawaban, tak menghakimi. Ia hanya menawarkan istirahat. Dan menerima tawaran itu adalah bentuk penghargaan tertinggi pada diri sendiri. Sebuah pengakuan bahwa Anda bukan mesin, bahwa Anda tak bisa menahan segalanya sepanjang waktu, bahwa Anda juga berhak berhenti sejenak. Lupakan hari itu, karena besok Anda butuh energi, bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk memenuhi harapan semua orang, tapi untuk hidup dengan sedikit lebih ringan. Tidur tak akan menghapus masalah, tapi ia akan mengembalikan kekuatan Anda untuk menghadapinya dengan kepala lebih jernih. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti percaya bahwa tak semuanya tergantung pada Anda. Sekarang, biarkan hari itu berlalu. Jangan dikejar, jangan diulang, jangan dianalisis lagi. Hari itu tak bisa lagi mengajarkan hal baru. Wanap sediang felisana pelayarin sudah fiandam pelayari. Apa yang perlu Anda rasakan, sudah Anda rasakan. Kini tubuh Anda mendambakan istirahat dan pikiran Anda bisa mengikuti. Jika Anda izinkan, tarik napas perlahan, lepaskan. Biarkan setiap hembusan membawa sedikit sisa hari itu pergi bersama. Anda tak perlu melepas semuanya sekaligus. Cukup sedikit lebih banyak dari kemarin. Jangan pegang dengan kekuatan yang sama. Sedikit demi sedikit, beban akan terasa makin ringan. Istir demnestian melambangkan terasa lebih lapang. Hari ini berakhir di sini dan Anda juga boleh beristirahat. 2. Jangan pernah bawa masalah hidup ke tempat tidur. Tempat tidur bukan ruang untuk menyelesaikan apapun. Bukan untuk mengulang kesalahan, mengkhawatirkan masa depan, atau memutar ulang percakapan yang sudah selesai. Tempat tidur cuma satu, untuk menopang tubuh yang sudah lelah menanggung beban seharian. Untuk memberi jeda pada pikiran yang terus bereaksi, beradaptasi, dan bertahan. Tapi seringnya malam hari Anda datang ke tempat tidur membawa rongsokan hari itu, seolah tak diizinkan melepaskannya. Padahal pikiran tak terasa berat saat Anda sibuk. Di siang hari semua itu larut dalam tugas, suara, keramaian, dan kewajiban. Tapi begitu semuanya berhenti, begitu hening menyelimuti, pikiran-pikiran itu mencari ruang. Bukan karena mendesak, tapi karena akhirnya mereka mendapat perhatian. Dan disitulah kekeliruan, percaya bahwa karena muncul di tempat tidur, maka harus diselesaikan di tempat tidur. Tidak semua pikiran yang datang layak dianggap penting. Tidak semua yang dibisikkan pikiran di jam begini adalah fakta. Di malam hari, pikiran bicara dari rasa lelah, bukan dari kejernihan. Ia membesar-besarkan, mendramatisir, mencampur ingatan dengan ketakutan, lalu menyajikannya sebagai masalah darurat. Padahal tidak. Itu hanya pikiran lewat di benak yang capek. Membawa pikiran ke tempat tidur seperti membawa ransel penuh batu ke tempat yang seharusnya untuk istirahat. Sekuat apapun Anda, cepat atau lambat beban itu akan terasa. Tubuh menegang, napas jadi pendek, kantuk pun kabur, dan semakin Anda mencari solusi, semakin Anda terjaga.
Tempat tidur Anda tidak butuh analisis, rencana, keputusan, atau penjelasan. Besok adalah waktu yang lebih baik untuk berpikir. Besok Anda punya lebih banyak energi, sudut pandang lebih jernih, dan ketenangan. Malam ini bukan untuk memahami segalanya. Malam ini untuk melepaskan. Mungkin pikiran Anda terus bekerja karena percaya bahwa berpikir melindungi Anda. Ia yakin jika Anda tak berhenti mikir, sesuatu buruk akan terjadi. Tapi itu ilusi. Berpikir tanpa henti tak memberi Anda kendali, hanya merampas kedamaian. Tak ada hal penting yang hilang karena tidur. Tak ada yang rusak karena beristirahat. Justru banyak hal akan beres saat Anda berhenti memaksakannya. Izinkan diri Anda tidur tanpa jawaban. Izinkan diri Anda belum tahu harus apa. Tak semua hal butuh solusi instan. Beberapa hal cuma butuh waktu, dan waktu tak dipaksakan saat terjaga, tapi diizinkan saat Anda tidur. Saat sebuah pikiran muncul, jangan dilawan. Melawan juga melelahkan. Amati dari jauh, seolah itu bukan milik Anda sepenuhnya. Biarkan lewat tanpa diikuti. Anda tak perlu memaksakannya pergi. Cukup jangan dibawa. Jangan dijadikan cerita. Jangan dikasih ide tambahan. Jangan dipikir berlebihan. Tempat tidur bukan medan perang. Bukan tempat menunjukkan ketangguhan mental. Kekuatan sejati malam ini adalah tahu cara melepas secara internal, tenang tanpa kekerasan. Bukan sekarang. Ini bisa menunggu. Tubuh Anda tahu cara tidur. Ia sudah tidur sepanjang hidup tanpa perlu instruksi dari Anda. Ia cuma butuh satu hal. Anda berhenti ikut campur. Setiap pikiran yang Anda bawa adalah gangguan. Setiap kekhawatiran yang Anda pikul adalah tembok antara Anda dan istirahat. Ingat ini, pikiran tidak bekerja lebih baik saat Anda lelah. Pikiran jadi kacau, lebih gelap, lebih berat. Apa yang tampak besar sekarang bisa jadi sederhana besok. Tapi untuk sampai ke besok, Anda harus melepaskan semuanya malam ini. Biarkan pikiran Anda di tempatnya, di luar tempat tidur. Bayangkan ia beristirahat di ruang lain, menunggu waktu yang tepat. Anda tak menyangkal, tak menolak. Anda hanya menunda. Dan itu sudah cukup. Tidur bukan pelarian. Tidur adalah perawatan. Tidur adalah memberi izin pada tubuh dan pikiran untuk memperbaiki diri tanpa tekanan. Tidur adalah kepercayaan bahwa tak semuanya bergantung pada kewaspadaan Anda yang konstan, bahwa hidup bisa bertahan beberapa jam tanpa campur tangan Anda. Tempat tidur adalah ruang istirahat yang sakral. Lindungi tempat itu. Jangan cemari dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi sekarang. Jangan jadikan tempat tidur perpanjangan hari. Biarkan dia menjadi batas jelas antara apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Malam ini Anda tak perlu membawa beban lain. Anda sudah membawa cukup banyak sekarang. Izinkan diri Anda melepaskannya. 3. Coba ambil napas, tapi jangan berharap apa-apa. Jangan jadikan napas sebagai target, latihan, atau beban lain yang harus kamu selesaikan. Bernapas itu alami, sadar atau tidak sadar, itu adalah hal pertama yang kamu lakukan saat lahir. Tapi seringkali kita malah mengisi napas dengan ekspektasi. Mengharap ketenangan, mengharap kecemasan sirna, mengharap pikiran jernih. Saat harapan itu muncul, napas berubah menjadi pencarian. Dan pencarian itu melelahkan. Ia menekan. Ia mengubah yang sederhana menjadi tuntutan. Maka bernapaslah tanpa menuntut hasil. Biarkan napas masuk dan keluar tanpa perlu memperbaiki apapun dalam dirimu. Tubuhmu tahu ritmenya sendiri. Kapan harus dalam, kapan harus lembut. Percayalah, ia mendukungmu bahkan saat kau tak tahu caranya mendukung diri sendiri. Seringkali kita ingin napas segera menenangkan, melonggarkan simpul di dada, membungkam pikiran, tapi ekspektasi itu malah memunculkan frustrasi. Saat ketenangan tak datang cepat, kita merasa gagal, seolah-olah kita salah bernapas. Padahal tidak, tak ada cara bernapas yang salah selama engkau tak menuntut apa pun dari dirimu sendiri. Bernapas tanpa harapan adalah membiarkan udara mengalir tanpa penilaian, tanpa tekanan, tanpa target tersembunyi. Hanya izinkan tubuh melakukan apa yang sudah ia tahu. Kau tak perlu merasa tenang dulu untuk bernapas. Kau tak perlu sehat atau sempurna. Kau hanya perlu hidup. Terkadang ketenangan hadir bukan sebagai ledakan rasa lega.
tapi sebagai pelan-pelan menurunnya ketegangan, atau satu pikiran yang menghilang, atau sedikit ruang di dada yang terasa lebih lapang. Dan itu sudah cukup. Bernapas tanpa harapan adalah tindakan percaya. Seperti bilang ke tubuhmu, lakukan saja, aku tak akan memaksamu. Lepaskan kendali yang suka mengatur segalanya, biarkan prosesnya alami, bukan dibuat-buat. Napasmu ada untuk menopang hidupmu, bukan untuk memenuhi fungsi emosional. Segala sesuatu yang lain hanyalah bonus. Saat kau bernapas tanpa ekspektasi, sesuatu berubah tanpa perlu kau sadari. Tubuh terasa kurang diawasi, pikiran kurang tertekan. Mungkin ketegangan tak langsung hilang, tapi setidaknya ia berhenti menumpuk. Dan itu sendiri sudah sebuah istirahat. Malam ini tak butuh teknik rumit atau metode kaku. Malam ini butuh kelembutan, butuh izin dan ruang. Bernapaslah seperti orang yang tak perlu membuktikan apapun, seperti tak sedang berusaha mencapai sesuatu. Seperti membiarkan dirimu persis seperti dirimu. Jangan coba merasa berbeda, mengoreksi diri, atau mengubah apa yang ada. Biarkan udara masuk dan keluar. Hanya itu. Saat pikiran ingin menggunakan napas sebagai alat kendali, lepaskan. Jangan jadikan ini tugas, tujuan, atau kewajiban. Napas bukan solusi, ia adalah pendamping. Kehadiran konstan yang tak akan meninggalkanmu. Bahkan saat segalanya terasa kacau, kamu boleh sedih dan bernapas, lelah dan bernapas, bingung dan bernapas. Hancur di dalam sekalipun, kamu tetap bisa bernapas. Itu sudah bentuk dukungan, itu sudah fondasi, itu sudah cukup untuk malam ini. Bernapas tanpa harapan berarti menerima bahwa tak semua hal terasa benar seketika, tak semua diperbaiki dalam sekejap, tapi tubuhmu masih ada, mendukungmu, membuatmu tetap hidup dan hadir. Jangan minta napasmu menyelamatkanmu, biarkan ia menemanimu. Jangan menuntut ketenangan darinya, biarkan ia menopangmu. Jangan beri target, biarkan ia apa adanya. Malam ini, kau tak perlu mencapai apa pun dengan napasmu. Tak perlu keadaan khusus atau sensasi istimewa. Cukup izinkan, cukup biarkan. Bernapaslah tanpa harapan dan biarkan itu cukup untuk saat ini. 4 malam tidak pernah menuntut jawaban darimu. Ia tidak datang membawa daftar pertanyaan. Ia tidak membuat buku catatan, tidak sedang menilai hidupmu. Tidak menyuruhmu berdiri di depan tembok sambil menunjuk semua kesalahanmu. Malam tidak bekerja seperti itu. Malam tidak butuh kau menyelesaikan semua masalah, memahami segalanya, atau menemukan makna di setiap hal. Malam cuma ada untuk meredam suara bising dunia dan memberimu ruang buat beristirahat. Tapi pikiranmu seringkali tidak paham bedanya. Pikiranmu masih terbawa ritme siang hari. Urgensi yang sama, kebiasaan bereaksi yang sama. Berjam-jam kau membalas pesan, memecahkan masalah, menahan emosi, mengurus kekacauan, menelan rasa lelah. Tersenyum padahal tak ingin, diam padahal bicara terasa sakit. Lalu ketika semuanya akhirnya berhenti, pikiranmu tetap ingin terus berlari, terus bicara, terus memeriksa, terus bertanya. Ia ingin memaksamu mencari jawaban. Seolah istirahat hanya pantas kau dapatkan kalau semuanya sudah terang benderang. Padahal tidak begitu. Ada pertanyaan yang tak bisa dijawab hari ini. Ada yang tak bisa dijawab di atas kasur. Ada yang malah semakin kusut jika kau pikirkan jam 2 malam. Karena malam bukan waktu berpikir jernih. Malam adalah waktu berpikir dalam keadaan lelah. Dan pikiran yang lelah itu seperti cermin berkabut. Yang terlihat bukan gambaran utuh, melainkan kenyataan yang sudah terdistorsi oleh rasa lelah. Malam menyimpan kebijaksanaan sederhana. Tanpa suara, ia berkata, sekarang bukan waktunya menyelesaikan, memutuskan, atau memahami. Malam mengajakmu melakukan sesuatu yang sulit tapi menyembuhkan, membiarkan semuanya tetap terbuka tanpa rasa bersalah. Dan itu kadang terasa paling menyakitkan. Meninggalkan sesuatu yang belum selesai, merasa ada obrolan yang belum tuntas, keputusan yang tertunda, jawaban yang tak kunjung datang. Lalu muncullah rasa takut. Takut salah, takut kehilangan. Takut kalau tidak ditutup malam ini semuanya akan lepas kendali. Tapi kenyataannya tidak semua hal bisa kau tutup dengan kendali.
Beberapa hal akan tertutup oleh waktu. Beberapa hal akan beres justru saat kau berhenti menekannya. Oh, mungkin hari ini kau melakukan hal yang tidak kau sukai. Mungkin reaksimu buruk. Mungkin kau merasa kurang berbuat. Atau malah kebanyakan. Mungkin kau benar-benar tidak sanggup menangani semuanya. Dan sekarang pikiranmu duduk di sampingmu dalam gelap, mulai bertindak seperti hakim. Kenapa kau bilang begitu? Kenapa tidak melakukan itu? Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana kalau semuanya salah? Bagaimana kalau kau membuat kesalahan? Nah, bagaimana kalau kau gagal? Bagaimana kalau kau kalah? Tapi malam tidak menuntut jawaban atas semua pertanyaan itu. Malam tidak menyuruhmu membela diri. Pikiranmu melakukan ini karena ia lelah dan karena ia percaya bahwa berpikir adalah bentuk perlindungan. Ia percaya makin banyak berpikir, makin aman dari rasa sakit. Ia percaya dengan mengulang-ulang adegan tadi, ia bisa memperbaikinya. Ia percaya dengan mengantisipasi masa depan, ia bisa mengendalikannya, padahal yang ia lakukan hanyalah mencuri ketenanganmu. Dan itu bukan salahmu. Itu kebiasaan, mekanisme, sesuatu yang kau pelajari demi bertahan. Tapi malam ini, kau bisa belajar sesuatu yang berbeda. Kau bisa belajar untuk tidak menuruti setiap tuntutan batin. Kau bisa belajar untuk tidak menjawab setiap kali pikiranmu mengangkat tangan. Kau bisa belajar berkata dengan tenang, bukan sekarang, karena ada perbedaan besar antara mengabaikan dan beristirahat. Mengabaikan itu menyangkal, beristirahat itu menunda dengan bijak. Beristirahat berarti berkata, ini penting, tapi tidak untuk saat ini. Ini menyakitkan, tapi aku tidak akan membukanya tengah malam. Ini membuatku cemas, tapi aku akan menghadapinya saat siang tiba. Bukan karena kau tidak peduli, justru karena kau juga peduli pada dirimu sendiri. Malam tidak menuntutmu sempurna, tidak menuntutmu kuat, tidak menuntutmu efisien, tidak menuntutmu punya jawaban cantik untuk segalanya. Malam hanya menuntut satu hal, jangan menyakiti dirimu sendiri dengan memaksakan pemahaman di saat yang paling buruk untuk berpikir. Coba lihat apa yang terjadi saat kau mencari jawaban jam 2 dini hari. Pikiranmu berpacu kencang, tubuhmu tegang, napasmu jadi pendek-pendek, jantungmu terasa resah. Semuanya terlihat lebih seram dari aslinya. Kalimatmu terdengar lebih kasar, ingatanmu terasa lebih berat. Masa depanmu tampak lebih mengancam. Dan kau meyakini dirimu sedang berpikir, padahal sebenarnya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Malam tidak menuntut jawaban karena malam tahu sesuatu yang dilupakan oleh kecemasanmu. Banyak jawaban justru datang saat kau benar-benar beristirahat. Ada kejelasan yang tidak lahir dari terlalu banyak berpikir, tapi dari tidur. Ada keputusan yang terasa begitu jelas keesokan paginya, bukan karena masalahnya berubah, tapi karena dirimu yang berubah, karena tubuhmu istirahat, karena pikiranmu tenang, karena pandanganmu kembali jernih. Malam ini kau tidak perlu mengakhiri dunia, kau tidak perlu memperbaiki seluruh hidupmu, kau tidak perlu menjadi versi baru dari dirimu sebelum tidur. Kau boleh jadi manusia, kau boleh lelah, kau boleh tidak tahu. Kau boleh membiarkan satu pertanyaan tetap menggantung, dan kau tetap berhak untuk beristirahat. 5. Beristirahat bukan berarti kamu kalah. Beristirahat adalah cara kamu mendengarkan apa yang tubuhmu katakan. Itu artinya kamu mau melihat dirimu sebagai manusia biasa, tanpa perlu malu atau benci. Dan sadar bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal terus bertahan, tapi juga soal tahu kapan harus menjaga diri. Tapi aku tahu, kadang kamu susah banget percaya itu. Soalnya selama ini kamu hidup dengan aturan kaku dalam pikiran, aturan yang bilang kalau berhenti itu artinya gagal. Aturan itu terus memaksamu maju, bahkan saat tenagamu habis. Aturan itu bikin kamu merasa bersalah kalau cuma duduk, merasa malas kalau berbaring, merasa nggak berguna kalau bilang, hari ini aku nggak kuat. Sampai akhirnya kamu percaya bahwa kalau kamu beristirahat, kamu membiarkan hidup menang. Makanya kamu terus jalan, terus paksain lagi, sampai tubuhmu nggak bisa minta izin lagi. Tapi coba dengar ini baik-baik. Istirahat bukan kekalahan. Istirahat itu perawatan, perbaikan, penghormatan pada diri sendiri. Coba bayangkan kalau orang yang kamu sayang lagi kelelahan, apa kamu bakal suruh dia terus kerja sampai hancur? Enggak kan?
Kamu pasti suruh dia duduk, ambil napas, makan, tidur, jaga diri. Kamu tahu istirahat itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Nah, kenapa beda buat kamu sendiri? Kenapa kamu malah makin memaksa saat tubuhmu sudah lelah? Istirahat bukan menyerah, karena menyerah itu saat kamu kehilangan keyakinan. Sedangkan saat istirahat justru kamu masih percaya. Kamu percaya besok kamu bisa lanjut lagi. Kamu percaya tubuhmu layak diistirahatkan. Kamu percaya nggak semua hal harus dibangun di atas tekanan. Kamu percaya kamu nggak perlu hancur dulu untuk membuktikan bahwa kamu berharga. Kadang hidup memang minta banyak dari kamu. Kadang kamu harus angkat beban yang nggak kamu pilih. Kadang pikiran penuh, hati berat, tapi kamu tetap melangkah. Itu saja sebenarnya sudah cukup bukti bahwa kamu kuat. Kamu nggak perlu buktiin lagi di atas kasur. Nggak perlu buktiin lagi di malam hari ketika nggak ada yang perlu dibuktikan. Karena ada rasa lelah yang enggak bisa diobati dengan semangat. Rasa lelah itu cuma bisa sembuh dengan istirahat. Dan iya, kadang istirahat itu terasa aneh. Soalnya saat kamu akhirnya berhenti, semua yang selama ini kamu hindari tiba-tiba muncul ke permukaan. Emosi yang terpendam, keheningan, rasa takut. Pertanyaan, sekarang aku harus ngapain dengan semua ini? Lalu kamu bergerak lagi supaya nggak merasakan. Kamu berpikir lagi supaya nggak mendengar. Kamu memaksa lagi supaya nggak sendirian dengan dirimu sendiri. Tapi istirahat bukan tentang terjebak. Istirahat adalah memberi dirimu ruang aman selama beberapa jam. Membiarkan tubuhmu melepas tegang. Membiarkan sistem dalam tubuhmu tenang. Memberi pikiranmu tempat di mana ia nggak perlu berjuang, nggak perlu nyelesain masalah, nggak perlu waspada terus-terusan. Malam ini adalah ruang itu. Kamu bukan mesin. Kamu bukan proyek yang harus diperbaiki tanpa henti. Kamu bukan daftar tugas yang harus kamu selesaikan biar bisa merasa damai. Kamu manusia. Dan manusia butuh istirahat supaya tetap jadi manusia, bukan cuma buat produktif. Tapi buat merasa, buat hidup, buat menjaga dirinya sendiri. Beristirahat bukan menyerah pada masalahmu. Itu hanya menyerah pada fakta sederhana, kamu lelah sekarang. Dan kelelahanmu bukan musuh. Itu adalah tanda yang butuh perhatian. Saat kamu beristirahat, kamu nggak meninggalkan disiplin. Sebaliknya, istirahat itu sendiri adalah disiplin. Artinya kamu bilang ke dirimu sendiri, aku menghargai diriku. Artinya kamu bilang, aku nggak akan memaksakan tubuhku sampai batasnya hanya karena gengsi. Artinya kamu bilang, ketenanganku juga penting. Artinya kamu bilang, kesehatan mentalku bukan kemewahan. Orang bilang menyerah itu berhenti. Tapi sebenarnya menyerah itu saat kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah tuntutan yang dibebankan ke pundakmu. Menyerah itu saat kamu lupa kalau kamu manusia. Menyerah itu saat kamu memaksakan diri sampai cahaya dalam dirimu padam. Dan kamu di sini bukan untuk dipadamkan. Kamu di sini untuk menjaga dirimu sendiri. Makanya beristirahat adalah pilihan yang berani. Karena istirahat itu melawan suara dalam kepala yang terus teriak bahwa kamu nggak cukup baik. Melawan kebiasaan hidup dalam ketegangan. Melawan rasa takut bahwa kalau kamu lepas kendali semuanya bakal hancur. Tapi enggak. Dunia tetap berputar, semua tetap berjalan. Dan saat kamu tidur, kamu sedang memperbaiki dirimu, kamu kembali pada dirimu sendiri. Dan besok, dengan napas yang lebih lega, dengan hati yang lebih tenang, dengan energi yang lebih utuh, kamu bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Malam ini kamu nggak perlu kuat, nggak perlu bertahan lebih lama lagi. Nggak perlu memaksakan diri sampai batas akhir. Kamu boleh istirahat. Karena beristirahat bukanlah menyerah. Beristirahat adalah merawat dirimu sebagaimana seharusnya. Enamada yang belum kamu selesaikan, biarkan saja dulu. Yang belum kelar hari ini, tenang, masih bisa nunggu. Dia nggak akan hancur cuma dalam beberapa jam. Nggak akan lenyap dalam semalam. Juga nggak bakal jadi mustahil hanya karena kamu pejamkan mata. Anggapan bahwa semua harus beres sebelum tidur itu jebakan. Kelihatannya seperti tanggung jawab, padahal isinya cuma cemas. Kecemasan, bisik-bisik. Kalau nggak kamu selesain sekarang, nanti malah makin parah. Dia bilang kamu ceroboh kalau lepas dari pikiran itu. Dia bikin kamu merasa bersalah kalau tidur sekarang, seolah kamu ninggalin masalah begitu saja. Tapi kenyataannya nggak begitu.
Tidur itu justru persiapan biar kamu bisa lihat yang terbaik. Tidur mengembalikan kejernihan, tidur meredam kebisingan di kepala. Nggak semua masalah harus ditaklukkan dengan terus memaksa. Beberapa justru selesai karena kamu berhenti sejenak. Coba ingat-ingat, berapa kali kekhawatiran besar terasa kecil keesokan harinya. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu nggak lagi terperangkap di dalamnya. Tubuhmu istirahat, pikiranmu jernih, hatimu tenang. Lalu kamu lihat hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Saat lelah, semuanya terasa lebih berat. Kata-kata lebih menyakitkan, kenangan lebih menusuk. Keraguan makin gelap. Pikiranmu loncat ke skenario terburuk, bayangin ancaman, khayalkan akhir yang suram, dan bikin kamu merasa harus selesai semuanya sekarang, seolah lagi lomba lawan waktu. Padahal malam bukan lomba, malam adalah jeda. Dan di jeda itu kamu punya pilihan, nggak usah pikirin beban yang bukan urusanmu saat ini. Ada hal yang butuh energi buat diselesaikan. Ada keputusan yang butuh pikiran tenang. Ada obrolan yang butuh hati yang lebih ringan. Ada masalah yang butuh cahaya, bukan gelap. Dan kamu saat ini mungkin nggak punya cahaya itu. Mungkin yang kamu punya cuma kelelahan. Kalau hanya kelelahan yang kamu punya, hal paling bijak bukanlah memaksakan diri, tapi menunggu. Menunggu bukan berarti menyerah. Menunggu adalah memilih momen yang tepat. Apa yang belum kamu selesaikan hari ini bisa menunggu. Karena nilai dirimu nggak ditentukan oleh beresnya semua masalah yang tertunda. Kedamaianmu nggak bergantung pada tuntasnya setiap tugas. Martabatmu nggak butuh kendali penuh. Kadang, hal paling bermartabat yang bisa kamu lakukan adalah bilang, cukup untuk hari ini. Iya, masih ada yang belum selesai. Iya, ada bagian hidupmu yang belum sempurna. Iya, ada masalah yang bikin kamu gelisah. Tapi masalah itu nggak harus dipecahkan tengah malam. Dia ada di sini untuk direnungkan dengan tenang saat kamu punya kekuatan lagi. Pikiranmu kadang percaya bahwa berpikir berarti melakukan sesuatu. Dia merasa kalau berhenti berpikir berarti berhenti bertindak. Makanya dia ngotot. Makanya dia muter-muter di tempat yang sama, makanya dia balik lagi ke titik awal. Tapi berpikir tanpa kemajuan bukan solusi, itu cuma bikin kamu capek sendiri. Mengunyah rasa sakit yang sama tanpa ada yang bergizi. Kayak kamu pencet luka terus-terusan berharap cepat sembuh, padahal enggak. Luka itu sembuh dengan perawatan, sembuh seiring waktu, sembuh dengan istirahat. Kamu bisa tidur meskipun ada yang belum selesai. Kamu bisa tidur meskipun masalah belum terselesaikan. Kamu bisa tunda obrolan itu sampai besok. Kamu bisa biarkan hari ini berakhir tanpa semuanya rapi. Kehidupan nyata memang begitu. Kehidupan nyata nggak selalu mulus tiap malam. Dia dibangun sedikit demi sedikit, bata demi bata. Malam ini tugasmu bukanlah menyelesaikan apapun. Tugasmu cuma satu, lepaskan tekanan untuk menyelesaikan. Katakan pada dirimu sendiri, ini penting, tapi nggak harus sekarang. Sadarilah, pikiran yang lelah bukan tempat lahirnya jawaban terbaik. Besok saat kamu bangun, apa yang belum selesai akan tetap ada, tapi kamu nggak akan sama seperti sebelumnya. Kamu akan sedikit lebih segar, sedikit lebih jernih, sedikit lebih pegang kendali atas napasmu. Dan dari situ, apa yang hari ini terasa mustahil, besok bisa jadi terasa jauh lebih mudah. Kamu nggak perlu bawa beban masa depan ke kasur. Kamu nggak perlu hentikan semua aktivitas hari ini. Kamu nggak perlu ubah malam jadi ruang kerja darurat. Apa yang belum kamu selesaikan bisa menunggu. Dan kamu bisa tidur tanpa rasa bersalah. 7 pikiran Anda juga pantas mendapat ketenangan. Karena pikiran Anda tidak dirancang untuk terus berbicara tanpa henti. Ia tidak diciptakan untuk menganalisis setiap saat, mengulang-ulang memori lama, atau terus menerka-nerka kemungkinan yang belum tentu terjadi. Pikiran butuh jeda, sama seperti tubuh yang butuh tidur. Tapi bedanya, Anda jarang sekali memberi izin pada pikiran untuk berhenti. Anda biarkan ia terus bekerja, berputar, menciptakan kata-kata, bahkan saat energinya sudah habis. Sepanjang hari, pikiran Anda sibuk beradaptasi. Memecahkan masalah, merespons, menghitung, melindungi, bereaksi. Itu tugasnya.
Tapi saat malam datang, saat dunia mulai sunyi, pikiran Anda tidak tahu caranya berhenti dengan sendirinya. Ia terus bergerak karena kebiasaan. Ia terus bicara meski tak ada yang memintanya. Ia terus bising meski tak ada yang perlu dikejar. Dan kebisingan itu perlahan melelahkan. Pikiran juga bisa capek, juga bisa kelebihan beban, juga bisa kacau kalau tak pernah istirahat. Tapi karena ia tak terlihat sakit, tak berdarah, tak langsung hancur, Anda sering tak mendengarkannya. Anda tetap menuntut kejelasan, solusi, ingatan yang tajam, rencana masa depan, padahal Anda sudah kewalahan. Padahal keheningan bukanlah kekosongan, keheningan adalah ruang. Ia bukan pertanda buruk, bukan berarti Anda mengabaikan kenyataan, bukan berarti Anda kehilangan kendali. Keheningan adalah izin untuk berhenti berjuang. Cuma beberapa jam. Berhenti melindungi diri dengan berlebihan. Berhenti memutar ulang cerita yang sudah tak membantu. Saat pikiran lelah, ia jadi keras. Ia bicara dengan nada menyalahkan, mengingatkan Anda akan kesalahan, menunjukkan skenario terburuk, bilang Anda tidak cukup baik. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia capek. Dan pikiran yang capek tidak bisa membedakan antara bahaya nyata dan ketakutan yang dipelajari. Makanya keheningan itu perlu, bukan untuk lari, tapi untuk menyembuhkan. Pikiran Anda layak dapat keheningan sama seperti ia layak dapat pengertian. Ia butuh ruang di mana tak perlu menghasilkan apapun, tak perlu membuktikan apapun, tak perlu berpikir keras hanya untuk merasa berharga. Keheningan tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diperintah, tidak bisa dikejar. Ia datang sendiri saat Anda berhenti menuntut jawaban dari pikiran, saat Anda berhenti mempertanyakan diri sendiri, saat Anda berhenti memaksa diri untuk paham semuanya. Anda tidak perlu membungkam pikiran, justru itu akan menghasilkan lebih banyak suara. Cukup berhenti memberinya makan, setiap pikiran yang tidak Anda tanggapi akan melemah. Setiap cerita yang tidak Anda ikuti akan lenyap. Setiap pertanyaan yang tidak Anda kejar akan kehilangan kekuatannya. Sedikit demi sedikit, keheningan akan datang dengan sendirinya. Bukan sebagai kekosongan yang canggung, tapi sebagai istirahat yang dalam. Malam adalah waktu terbaik untuk menikmati keheningan itu. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena tidak semua hal perlu mendapat perhatian Anda saat ini. Keheningan malam akan mengembalikan rasa percaya Anda, mengembalikan kehadiran Anda, mengembalikan ketenangan Anda, mengembalikan ruang dalam diri di mana Anda bukanlah pikiran Anda. Anda hanya seseorang yang sedang bernapas. Jangan takut pada keheningan. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Ia tidak akan menghapus Anda, tidak akan membuat Anda kehilangan jati diri. Justru di dalam keheningan, Anda mulai merasakan lebih sedikit tekanan dari dalam. Malam adalah waktu terbaik untuk menikmati keheningan itu. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena tidak semua hal perlu mendapat perhatian Anda saat ini. Keheningan malam akan mengembalikan rasa percaya Anda, mengembalikan kehadiran Anda, mengembalikan ketenangan Anda, mengembalikan ruang dalam diri di mana Anda bukanlah pikiran Anda. Anda hanya seseorang yang sedang bernapas. Jangan takut pada keheningan. Ia tidak akan meninggalkan Anda, tidak akan menghapus Anda, tidak akan membuat Anda kehilangan jati diri. Justru di dalam keheningan, Anda mulai merasakan lebih sedikit tekanan dari dalam. Malam ini, pikiran Anda tidak butuh rangsangan lagi, tidak butuh analisis lagi, tidak butuh cerita lagi. Pikiran Anda juga layak mendapat keheningan, dan memberikannya adalah bentuk cinta yang paling sederhana sekaligus paling dalam. 8. Tidak ada keputusan penting yang layak diambil saat tubuh dan pikiran sedang lelah. Kenapa? Karena kelelahan mengubah cara kita memandang semuanya, cara kita menafsirkan kata orang, cara kita mengingat masa lalu, bahkan cara kita menilai niat seseorang. Yang paling berbahaya, kelelahan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Coba perhatikan. Saat lelah, semuanya terasa lebih berat, lebih serius, lebih pasti daripada kenyataannya. Masalah kecil membesar jadi gunung. Hal yang tidak jelas tiba-tiba terasa seperti ancaman. Sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda malah terasa mendesak, seperti harus diselesaikan sekarang juga.
Ironisnya, justru dari kondisi lelah inilah kita sering memutuskan hal-hal besar. Lalu besok paginya kita bertanya, kenapa saya merasa lebih buruk, ya? Bukan karena Anda tidak mampu, tapi karena kelelahan mendistorsi realitas. Ia tidak menunjukkan gambaran utuh, ia menunjukkan versi yang lebih keras, lebih kasar, lebih gelap. Kelelahan membuat Anda lebih gampang marah, lebih reaktif, lebih keras pada diri sendiri. Anda jadi mudah menghakimi, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pernah merasa di malam hari saat tubuh sudah kolaps, pikiran tiba-tiba ingin menghentikan semuanya, ingin mengambil keputusan drastis, ingin memaksa tanda titik di tempat yang seharusnya cuma koma. Itu karena pikiran Anda sedang mencari solusi instan, cara cepat untuk meredakan ketegangan dalam diri. Tapi hati-hati, sebagian besar keputusan malam hari tidak lahir dari kejernihan, melainkan dari keinginan untuk berhenti merasakan. Dan memutuskan sesuatu agar berhenti merasakan hampir selalu berujung pada beban yang lebih besar di kemudian hari. Kelelahan juga pandai membohongi Anda. Ia yang membuat Anda percaya bahwa apa yang dirasakan saat ini akan selamanya terasa seperti ini, bahwa kebingungan ini tidak akan pernah hilang, bahwa rasa sakit ini sudah final, bahwa keraguan ini adalah tanda buruk. Padahal tidak. Itu cuma kelelahan yang sedang berbicara, bukan kebenaran. Begitu Anda beristirahat, Anda mulai melihat nuansa. Tapi saat lelah, yang Anda lihat hanya ekstrem-ekstremnya. Saat istirahat, Anda bisa menunggu dengan sabar. Saat lelah, Anda ingin semuanya beres sekarang juga. Maka ingatlah, malam hari bukan waktu yang tepat untuk keputusan besar. Bukan waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan, menyimpulkan hidup Anda, mendefinisikan siapa Anda, atau memutuskan kemana Anda akan melangkah. Bukan waktu yang tepat untuk menilai perjalanan hidup Anda atau harga diri Anda. Tidur tidak menunda keputusan penting. Tidur malah melindunginya. Tidur melindungi masa depan Anda dari versi diri Anda yang hari ini tidak punya cukup energi untuk melihat dengan jernih. Tidur melindungi hubungan Anda dari kata-kata yang lahir dari kelelahan. Tidur melindungi harga diri Anda dari pikiran-pikiran yang tidak adil kepada Anda. Jadi, tidak semua yang Anda rasakan di malam hari adalah kebenaran mutlak. Seringkali, itu hanya cerminan dari kelelahan yang menumpuk. Dan kabar baiknya, kelelahan itu akan memudar, mereda, berubah setelah Anda benar-benar beristirahat. Malam ini, jangan buat keputusan apapun. Jangan tutup bab apapun. Jangan bagi label pada diri sendiri. Biarkan tubuh Anda beristirahat dulu. Biarkan pikiran Anda menurunkan intensitasnya. Besok, dengan lebih banyak udara segar, hati lebih tenang, dan perspektif lebih seimbang, apa yang terasa mendesak hari ini mungkin akan terlihat sangat berbeda. Tidak ada hal penting yang diputuskan saat lelah dan tahu kapan harus menunggu. Itu juga kebijaksanaan. 9 kendali itu melelahkan. Coba longgarkan sedikit genggamanmu. Kamu mungkin tak menyadari seberapa besar energi yang tersedot hanya karena ingin mengatur semuanya. Terus-menerus waspada, terus-menerus mengantisipasi, terus-menerus membetulkan. Rasanya seperti bertahan, padahal sebenarnya hanya membuatmu kaku dari dalam. Kendali sering lahir dari ketakutan, takut akan kesalahan, takut kehilangan, takut merasakan. Tapi ketakutan itu jarang kelihatan jelas. Ia menyamar jadi tanggung jawab. Jadi kehati-hatian, jadi aku harus selalu siaga. Padahal hidup seperti itu bukan hidup. Itu cuma mode bertahan tanpa jeda. Melonggarkan kendali bukan berarti membiarkan segalanya hancur. Artinya sadar mana yang benar-benar bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Berhenti memaksa sesuatu yang sudah tak merespon tekanan. Menyadari bahwa terus-menerus memantau tak selalu membuat segalanya lebih baik. Coba lihat malam. Malam mengajarkan sesuatu yang sederhana. Saat tubuhmu menyerah pada tidur, tak ada hal buruk yang otomatis terjadi. Jantungmu tetap berdetak, nafasmu tetap berjalan. Hidup tak berhenti hanya karena matamu terpejam. Itu bukti diam bahwa tak semuanya butuh kendalimu. Melonggarkan genggaman adalah bentuk kepercayaan. Percaya bahwa kamu bisa istirahat tanpa semuanya berantakan. Percaya bahwa kamu tak perlu selalu waspada.
Percaya bahwa hidup tak butuh kamu mengepalkannya erat-erat agar tetap bertahan. Kontrol berlebihan justru mencuri kedamaianmu. Ia membuatmu kaku, memutuskan hubungan dengan tubuhmu sendiri, dan memaksamu hidup dalam siaga terus-menerus yang tak bisa dipertahankan tanpa konsekuensi. Malam ini coba kendurkan. Kamu tak perlu mengendalikan semua pikiran, semua emosi, atau seluruh masa depan. Cuman sedikit rileks, sedikit saja. Dan relaksasi kecil itu sudah cukup sebagai istirahat, sebagai kelegaan, sebagai tindakan sayang pada dirimu sendiri. Lepaskan. Biarkan malam melakukan bagiannya. 10. Jangan pernah memburu dirimu sendiri saat gelap, saat segala sesuatu sunyi, saat tubuh mulai lemas, dan pikiran kehilangan daya untuk melawan. Bukan saat itu kau jadi algojo bagi dirimu sendiri. Gelap bukanlah panggung untuk menghakimi, memutar ulang kesalahan, atau memaksakan jawaban yang tak mungkin kau temukan. Tapi kau tahu, banyak malam justru kau lakukan itu. Dan rasa capek itu menghilangkan semua nuansa, membuat pikiran keras, dan membesar-besarkan setiap kekurangan. Dalam gelap, semuanya terasa mutlak. Keputusan masa lalu seolah tak bisa diperbaiki. Kesalahan kecil terasa seperti vonis mati. Ragu-ragu jadi kebenaran. Tanpa sadar, kau mulai berjalan di belakang bayanganmu sendiri, membawa celaan, membawa penyesalan. Kau kejar dirimu, mengingat semua yang salah. Kau kejar dirimu, membandingkan dengan versi diri yang seharusnya kau jadi. Kau kejar dirimu, membayangkan masa depan yang bahkan belum ada. Dan makin kau kejar, makin jauh kau dari damai. Padahal malam tidak diciptakan untuk menghakimi, malam diciptakan untuk berhenti. Agar engkau bisa menurunkan kewaspadaan tanpa takut, agar engkau bisa berhenti berlari, bahkan dari dirimu sendiri. Tapi pikiranmu yang terbiasa menuntut lebih, tak selalu tahu caranya. Makanya ia terus berulang. Makanya ia kembali ke cerita yang sama dengan lirik yang sedikit berbeda, bukan karena ia ingin menyakitimu, tapi karena ia percaya menekanmu adalah cara melindungimu. Dengan menunjukkan semua yang salah, ia pikir kau akan terhindar dari kesalahan yang sama. Dengan terus mengganggumu, ia pikir kau akan jadi lebih baik. Tapi satu hal yang tak ia pahami, menghantui diri sendiri di tengah gelap tidak akan membuatmu hebat. Itu hanya akan menguras habis energimu. Saat lelah, kau tak belajar. Saat terkuras, kau tak memperbaiki kesalahan. Saat letih, kau hanya bertahan. Dan bertahan saja sudah cukup untuk hari ini. Gelap memperkuat suara kritis dalam kepalamu, memberinya gema, membuatnya terdengar besar, meyakinkan. Tapi suara itu bukanlah kebenaran utuh. Mempercayai semua omongannya di malam hari, sama saja percaya pada kompas yang rusak. Karena itu, penting untuk berhenti. Kau tak perlu mengejar diri sendiri agar bisa memahami. Kau tak perlu menghukum diri sendiri agar bisa berubah. Kau tak perlu menghancurkan diri sendiri agar menjadi lebih baik. Dalam gelap, pikiranmu kehilangan kemampuan untuk adil. Ia jadi ekstrim. Semuanya gagal, semuanya salah, semuanya tak masuk akal. Tak ada jalan tengah, tak ada belas kasihan, tak ada konteks. Padahal kau layak mendapat lebih dari sekadar penghakiman malam yang brutal itu. Kalau hari ini kau salah, tak perlu kau kejar dirimu. Kalau hari ini kau gagal, tak perlu kau hukum dirimu. Kalau hari ini kau tak cukup baik di mata seseorang, tak perlu kau hancurkan dirimu karenanya. Besok kau bisa melihat semuanya dengan cara berbeda. Besok kau bisa memahaminya lebih jernih. Besok kau bisa bicara, membenarkan, memutuskan. Tapi malam ini bukan waktunya. Malam ini adalah untuk berhenti mengejar dirimu sendiri, seolah-olah kau adalah masalah yang harus dipecahkan. Mengejar diri sendiri tidak akan memberimu ketenangan. Ia hanya merampas istirahatmu. Padahal istirahat adalah satu-satunya yang benar-benar kau butuhkan sekarang. Gelap tidak membedakan mana pikiran yang berguna dan mana yang merusak. Semuanya terdengar sama keras, sama mendesak. Karena itu, gelap bukan tempat yang baik untuk menghadapi diri sendiri. Bukan tempat untuk evaluasi. Bukan tempat untuk mendefinisikan siapa dirimu. Jangan hantui dirimu dengan kenapa aku begini. Jangan siksa dirimu dengan memutar ulang semua yang salah. Jangan rusak malammu dengan skenario yang hanya ada di kepala yang lelah. Itu bukan refleksi. Itu kelelahan. Refleksi butuh ketenangan.
butuh jarak. Dan malam ini mungkin kau tak punya semuanya, yang kau punya hanyalah lelah, dan lelah tak perlu dianalisis, lelah perlu dirawat. Berhenti mengejar bukan berarti mengabaikan diri sendiri, itu artinya melindungi diri sendiri, itu artinya bilang tidak pada dorongan untuk terus menghakimi. Itu artinya sadar bahwa kau bukan versi terbaikmu di jam 2 pagi, dan kau tak harus begitu. Malam bukan cermin jujur. Menatapnya terlalu lama hanya akan membuatmu tambah bingung. Karena itu, lebih baik tidak melihat dirimu dengan kaca pembesar di tengah gelap. Lebih baik melihat dengan lembut. Katakan sesuatu yang sederhana pada dirimu sendiri, tanpa drama, tanpa pidato panjang. Cukup untuk hari ini. Itu bukan menyerah. Itu batasan. Itu pengamatan diri. Itu rasa hormat. Kau tak perlu memperbaiki seluruh cerita hidupmu malam ini. Kau tak perlu memahami dirimu seutuhnya sekarang. Kau tak perlu mengubah kelelahan menjadi medan perang batin. Kau bisa lepaskan pengejaran. Kau bisa berhenti berlari. Dan mengejar diri sendiri justru mencegah pemulihan itu. Ia membuatmu tegang saat tubuhmu butuh melepas. Ia membuatmu waspada saat sistem sarafmu butuh istirahat. Malam ini, jangan jadi musuhmu sendiri. Jangan jadi hakimmu sendiri. Jangan jadi pengejarmu sendiri. Malam ini, jadilah tempat di mana kau beristirahat. 11 hari ini, kamu tidak perlu jadi lebih baik. Hari ini, kamu tidak usah jadi orang lain. Kamu nggak perlu memoles diri, mengoreksi diri, memperbaiki diri, atau menuntut versi terbaik darimu sebelum tidur. Hari ini kamu nggak wajib maju, sembuh total, atau paham semuanya. Bilang, hari ini aku tidak perlu jadi lebih baik, bukan bentuk kepuasan diri. Itu adalah kelegaan. Kamu sudah terlalu lama percaya bahwa kamu harus selalu berubah, selalu tumbuh, terus mengatasi, berevolusi, seolah-olah diam itu berbahaya, seolah puas dengan diri hari ini adalah kesalahan. Seolah setiap hari adalah ujian yang harus kamu lulusi demi ketenangan. Beban itu terasa berat, apalagi saat malam tiba, saat lelah membuat segalanya terasa kurang. Tapi hari ini, kamu tidak perlu jadi lebih baik. Hari ini, kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Karena obsesi menjadi lebih baik bisa jadi bentuk penolakan diam-diam terhadap diri sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu bilang ke dirimu, aku belum cukup baik. Ada yang salah dari diriku yang harus segera diperbaiki. Aku nggak boleh istirahat sebelum aku jadi lebih kuat, lebih tenang, lebih disiplin, lebih stabil. Dan suara itu, meski terdengar memotivasi, perlahan melemahkanmu. Tidak semua pertumbuhan datang dari memaksa. Tidak semua perubahan lahir dari tuntutan. Tidak semua kemajuan terjadi dengan mengoreksi diri. Ada hari-hari di mana peningkatan bukanlah tujuan. Bertahanlah tujuannya. Ada hari-hari di mana sampai di penghujung hari saja sudah cukup membanggakan. Dan ada malam-malam di mana hal paling sehat yang bisa kamu lakukan adalah berhenti memikirkan siapa kamu seharusnya besok dan membiarkan dirimu menjadi siapa kamu hari ini tanpa menghukum diri. Hari ini kamu tidak harus lebih baik dari kemarin. Hari ini kamu tidak perlu menunjukkan kemajuan. Hari ini kamu nggak wajib membenarkan istirahatmu. Tubuh tidak akan pulih jika terus kamu tekan. Pikiran tidak akan jernih jika terus kamu hakimi. Hati tidak akan sembuh jika kamu paksa cepat-cepat. Semua itu akan membaik ketika mereka menemukan ruang aman tanpa tuntutan. Malam bisa menjadi ruang itu. Kalau kamu tidur sambil memikirkan semua yang harus kamu ubah, pikiranmu tidak akan pernah benar-benar beristirahat. Pikiranmu tetap dalam mode koreksi, waspada, mencari kekurangan, mencari penyesuaian, menunjukkan cacat. Dengan cara itu, tidak ada yang diperbaiki. Yang ada, kamu hanya mengumpulkan lebih banyak kelelahan. Hari ini kamu tidak perlu memperbaiki diri, karena perbaikan butuh energi. Mungkin hari ini kamu sedang tidak punya itu, dan itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu jujur. Ada hari-hari di mana energimu hanya cukup untuk hidup, bukan untuk mengubah diri. Menghargai hal itu adalah bentuk perawatan diri yang dalam. Jangan keliru mengartikan jeda sebagai stagnasi. Jangan keliru mengartikan istirahat sebagai kemunduran. Jangan keliru mengartikan diam sebagai menyerah. Istirahat adalah bagian dari proses. Beberapa hal justru beres dengan sendirinya saat kamu berhenti ikut campur.
Beberapa luka sembuh ketika kamu berhenti mengorek-ngoreknya. Beberapa pikiran melunak ketika kamu berhenti memaksanya berubah. Obsesi menjadi lebih baik bisa menjadi perlombaan tanpa akhir. Akan selalu ada yang perlu disesuaikan, dipoles, dikoreksi. Dan jika kamu tidak mengizinkan dirimu menikmati malam-malam di mana kamu merasa cukup, perlombaan itu tidak akan pernah berhenti. Kamu mengejar dirimu sendiri, bahkan saat istirahat. Kamu mengevaluasi dirimu sendiri bahkan dalam diam. Kamu menuntut lebih dari dirimu sendiri bahkan ketika tubuhmu berteriak minta berhenti. Hari ini kamu tidak perlu bekerja untuk dirimu sendiri. Hari ini kamu tidak perlu menganalisis dirimu sendiri. Hari ini kamu tidak perlu membangun ulang dirimu sendiri. Hari ini kamu bisa hidup tanpa tujuan batin, tanpa perbandingan, tanpa tuntutan, tanpa harus menjadi proyek yang sedang dikerjakan. Mungkin besok kamu ingin mengubah sesuatu. Mungkin besok kamu punya energi untuk itu. Mungkin besok kamu bisa melihat lebih jelas apa yang perlu disesuaikan dan apa yang perlu dilepaskan. Tapi kejelasan itu tidak datang dari kelelahan. Kejelasan datang dari istirahat, dan istirahat butuh izin. Izin untuk tidak produktif secara emosional. Izin untuk tidak sembuh hari ini. Izin untuk tidak bergerak maju hari ini. Nilai dirimu tidak ditangguhkan hanya karena kamu tidak berkembang hari ini. Martabatmu tidak berkurang hanya karena hari ini kamu bertahan. Jalanmu tidak hilang hanya karena hari ini kamu diam. Hidup tidak sedang menilaimu malam ini. Tidak ada yang mengawasimu dengan daftar tugas batin. Kamu sudah cukup, bahkan saat lelah. Kamu sudah cukup, bahkan saat bingung. Kamu sudah cukup, bahkan tanpa kemajuan yang terlihat. Malam bukanlah panggung pertumbuhan. Malam adalah ruang untuk pemulihan diam-diam. Pemulihan yang tidak terlihat, tidak terukur, tidak perlu dibuktikan. Pemulihan terjadi begitu saja ketika kamu berhenti memaksakan diri. Kamu tidak harus berkembang hari ini, karena berkembang tidak selalu berarti melakukan lebih banyak. Kadang berkembang berarti berhenti melakukan, berhenti memaksa, berhenti menghakimi, berhenti mengoreksi diri untuk beberapa jam saja. Kamu bisa tidur tanpa rencana perubahan. Kamu bisa tidur tanpa niat bertransformasi. Kamu bisa menutup mata tanpa janji apapun pada diri sendiri. Itu tidak menghentikan prosesmu, justru itu melindunginya. Kamu tidak harus berkembang hari ini. Hari ini kamu boleh istirahat menjadi dirimu sendiri. 12 sebelum pikiran sempat menyusun alasan, tubuhmu sudah lebih dulu paham. Sebelum kamu bisa menjelaskan apa yang sedang kamu rasakan, tubuhmu sudah bereaksi. Sebelum kamu sadar ada yang tidak beres, tubuhmu sudah memberi isyarat, diam, terus-menerus, dan jujur. Tubuh memahami lebih cepat daripada pikiran. Tapi sayangnya kamu terlalu sibuk berpikir hingga jarang benar-benar mendengar. Tubuh tidak pakai logika, tidak butuh analisis, tidak suka berdebat. Tubuh hanya merasakan, dan di dalam rasa itu ada kebijaksanaan tua yang lugas dan terus terang. Saat ada yang tidak beres, tubuh langsung tegang. Saat beban terasa terlalu berat, tubuh jadi lemas. Saat hati sedang sakit, tubuh akan menunjukkannya lewat raut wajah, postur, atau rasa pegal di sekujur badan. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk memperingatkanmu. Namun kamu terbiasa lebih percaya pada pikiran. Kamu belajar untuk terus melangkah, meski tubuh sudah kelelahan. Kamu memaksakan diri tetap berjalan, meski ada bagian dari dirimu yang sudah mati rasa. Kamu membungkam sinyal dari tubuh karena kamu pikir ini belum waktunya berhenti. Karena kamu harus kuat, karena kamu anggap ini belum seburuk itu. Sedikit demi sedikit, kamu kehilangan koneksi dengan suara paling dasar yang sebenarnya hanya ingin melindungimu. Tubuh tidak pernah berbohong. Pikiranlah yang sering kalut. Pikiran bisa membenarkan hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Pikiran bisa meyakinkanmu untuk terus maju padahal kakimu sudah gemetar. Pikiran bisa bilang kamu lebay, padahal tubuhmu sudah menjerit. Tapi tubuh tidak seperti itu. Tubuh tidak bisa dinego. Tubuh akan memperingatkanmu. Kalau tidak digubris, dia akan makin keras. Kalau masih kamu abaikan, dia akan berteriak. Seringkali, kamu mencoba memahami apa yang terjadi dengan berpikir lebih keras. Kamu analisis, kamu ingat-ingat, kamu bandingkan. Kamu skenario ini itu. Kamu ulang lagi percakapan di kepala.
Namun sementara pikiranmu berputar-putar, tubuhmu sudah punya jawaban sejak tadi. Bisa berupa dada yang sesak, perut yang tidak nyaman, lelah yang tidak hilang-hilang, nafas yang pendek, tidur yang buyar. Itu semua bukan kelemahan. Itu adalah informasi. Tubuh paham dengan cepat karena dia tidak butuh cerita. Dia tidak perlu penjelasan panjang. Tubuh hanya bereaksi terhadap apa yang nyata, bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Dan karena itulah, seringkali saat kamu berhenti memikirkan semuanya dan mulai merasakan, semuanya jadi jelas tanpa perlu kata-kata. Malam hari adalah saat tubuh paling keras berbicara. Siang hari kamu bisa sibuk, kamu bisa lari dari rasa, kamu bisa alihkan perhatian. Tapi begitu semuanya berhenti, tubuh mengambil alih panggung. Ketegangan yang terpendam keluar, rasa sakit yang tersembunyi muncul. Kelelahan yang sungguhan, bukan yang kamu pura-pura tidak ada, datang tanpa kompromi. Dan di dalam hening itu, tubuhmu cuma minta satu hal, didengarkan. Dia tidak minta kamu menganalisis, tidak minta kamu memperbaiki. Dia hanya ingin kamu menghormatinya. Tubuh tahu kapan sesuatu sudah kelewat batas, meski pikiranmu masih bersikeras melanjutkan. Tubuh tahu kapan kamu perlu berhenti, meski pikiranmu masih menolak. Tubuh tahu kapan sesuatu tidak baik untukmu, meski pikiranmu terus membenarkannya. Pemahaman ini tidak datang dalam bentuk kalimat rapi, ia datang dalam bentuk sensasi. Dan belajar mendengarkannya adalah bentuk perawatan diri paling dalam yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak harus menerjemahkan setiap sensasi jadi pemikiran. Kamu tidak harus memberi nama pada semuanya. Kadang cukup menyadari bahwa hari ini semuanya terasa berat. Kadang cukup menerima bahwa tubuhmu sudah tidak sanggup lagi, meski pikiranmu ingin terus melangkah. Tubuh tidak tinggal di masa lalu atau masa depan, dia ada di saat ini, makanya dia lebih cepat memahami. Dia bereaksi pada apa yang terjadi sekarang, bukan pada skenario yang kamu takutkan. Saat kamu terputus dari tubuh, kamu terjebak di dalam kepala, di dalam skenario yang belum tentu terjadi, di dalam ketakutan yang kamu besarkan sendiri, di dalam tuntutan yang tidak pernah selesai. Kembali ke tubuh bukan berarti melarikan diri dari pikiran. Ini tentang menyeimbangkan, tentang membiarkan pikiranmu berhenti memikul semuanya sendirian. Tentang sadar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan logika. Tidak semua hal harus dipahami dengan analisis. Tidak semua luka harus dijelaskan. Ada kelelahan yang tidak bisa sembuh hanya dengan jawaban. Ada ketegangan yang tidak bisa reda dengan alasan. Ada rasa sakit yang tidak butuh penjelasan. Mereka cuma butuh istirahat. Tubuh lebih cepat paham karena dia tidak pernah menipu dirinya sendiri. Sakit ya sakit, berat ya berat. Menyangkalnya tidak membuatmu kuat. Justru sebaliknya, itu membuatmu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Tapi mendengarkan tubuh, itu akan membawamu kembali pada kehadiran utuh. Malam ini kamu tidak harus mengerti hidupmu. Kamu tidak harus merapikan semua pikiran. Kamu tidak harus mencari akar dari semua yang kamu rasa. Cukup rasakan tubuhmu, rasakan punggungmu yang menekan kasur. Rasakan napas yang masuk dan keluar. Rasakan lelah itu tanpa menghakimi. Itu sudah lebih dalam daripada analisis manapun. Tubuh paham sebelum pikiran, karena tubuh tidak pernah menuntutmu menjadi sempurna. Dia tidak minta kamu berubah. Dia hanya minta kamu hadir, tidak mengabaikan, tidak memaksa, tidak memperlakukan dirinya seperti penghalang. Saat kamu mulai mendengarkan tubuh, pikiranmu akan sedikit tenang, karena dia tidak lagi harus memikul semuanya sendirian. Tidak lagi harus menciptakan alasan untuk sinyal-sinyal yang selama ini kamu abaikan. Malam ini percayalah pada tubuhmu, biarkan dia menuntunmu beristirahat, biarkan dia mengatur ritmenya. Kamu tidak perlu berpikir lebih keras lagi untuk mengerti. Karena kadang pemahaman yang paling dalam bukanlah hasil dari pemikiran, tapi dari perasaan, dan tubuhmu sudah tahu itu sejak awal. 13 ketenangan itu diizinkan, bukan dipaksakan. Bukan sesuatu yang bisa kamu taklukkan dengan usaha atau kendali. Bukan juga kemenangan yang kamu raih setelah berperang melawan dirimu sendiri. Ketenangan itu sederhana. Kamu mengizinkannya masuk. Seringkali kamu memperlakukannya seperti tujuan akhir. Seolah-olah ketenangan itu ada di ujung jalan yang berliku.
hanya untuk mereka yang sudah selesai menyembuhkan segalanya, yang sudah paham semua rasa, yang sudah tidak punya beban sedikit pun. Dan makin kamu kejar, makin ia menjauh, karena ketenangan tidak merespons usahamu, ia merespons izinmu. Kamu terbiasa hidup dalam ketegangan, waspada bahkan saat tak ada ancaman, mengisi pikiran dengan suara-suara karena diam terasa seperti bahaya. Kamu percaya kalau lengah pasti ada yang hancur, maka meskipun dunia sedang hening, di dalam dirimu tetap hiruk-pikuk, masih tegang, masih menunggu, masih mengawasi, masih menuntut. Padahal ketenangan tidak datang karena semuanya terkendali, tapi karena kamu berhenti menuntut tubuh dan pikiranmu untuk patuh. Mengizinkan ketenangan adalah aksi sunyi di dalam dirimu. Dia tidak peduli apakah masalahmu sudah lenyap, atau hidupmu berjalan mulus, atau emosimu sedang rata. Dia bergantung pada sesuatu yang lebih sederhana, tapi lebih berat dilakukan. Berhenti melawan momen saat ini. Kamu lelah, kan? Melawan itu melelahkan. Berkutat dengan rasa sakit hati itu melelahkan. Menginginkan berada di tempat lain, menjadi versi lain dari dirimu, merasakan hal lain, semua itu melelahkan. Ketenangan muncul saat kamu melepaskan pertarungan itu. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu berhenti memaksakan semuanya harus baik-baik saja. Ada perbedaan besar antara mencari ketenangan dan mengizinkannya hadir. Mencari butuh tenaga, mengizinkan butuh ruang. Dan ruang itu tidak diciptakan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Malam adalah waktu paling subur untuk izin semacam ini. Tapi hanya jika kamu tidak memaksakan malam untuk menenangkanmu. Hanya jika kamu tidak tidur dengan perintah dalam hati, aku harus rileks. Karena perintah itu sendiri adalah tekanan. Ketenangan tidak patuh pada perintah. Dia hanya tunduk pada satu hal, tidak adanya tuntutan. Mungkin sekarang di dalam dirimu masih ada gelisah. Mungkin masih ada pikiran yang berlarian. Mungkin masih ada sensasi atau emosi yang tidak mau pergi. Dan itu tidak apa-apa. Mengizinkan ketenangan bukan berarti menghilangkan semuanya, tapi berhenti melawan semuanya. Tidak mengubah setiap rasa menjadi masalah yang harus segera diperbaiki. Coba perhatikan. Ketika kamu berhenti melawan, ada sesuatu yang mengendur. Tidak tiba-tiba, tidak ajaib, tapi cukup untuk membuat tubuhmu berhenti waspada. Cukup untuk membuat napasmu sedikit lebih dalam. Cukup untuk membuat pikiranmu sedikit kurang berisik. Ketenangan tidak selalu terasa seperti kedamaian besar. Kadang rasanya hanya seperti berkurangnya ketegangan. Pikiran yang tidak lagi mendesak. 1 detik saat kamu tidak mengoreksi dirimu sendiri. 1 momen saat kamu tidak mengejar dirimu sendiri. Dan itu, sesederhana itu, adalah ketenangan. Kamu selama ini salah paham. Kamu mengira ketenangan berarti tidak ada suara sama sekali. Maka kamu pun berpikir ketenangan takkan pernah datang untukmu. Padahal ketenangan sejati hadir bersama kebisingan. Bersama emosi, bersama pikiran, bersama apapun yang sedang terjadi. Yang berubah bukan penampakannya, tapi cara kamu menyikapinya. Saat kamu mengizinkan ketenangan, kamu berhenti memaksakan diri. Berhenti berkata, seharusnya aku merasa lain. Berhenti menjadikan setiap malam sebagai evaluasi. Berhenti memantau dirimu sendiri. Mengizinkan ketenangan cukup dengan 1 kalimat sunyi di dalam hati. Sekarang aku boleh menurunkan kewaspadaanku. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena tetap tegang tidak akan menyelesaikan apapun. Ketenangan bukan hadiah karena kamu berperilaku baik seharian. Bukan sesuatu yang kamu raih dengan menjadi kuat, produktif, atau disiplin. Dia adalah sesuatu yang kamu berikan pada dirimu sendiri saat kamu sadar. Kamu sudah cukup berusaha hari ini. Tubuhmu mengerti izin ini lebih dulu dari pikiranmu. Begitu kamu berhenti menekan, tubuhmu akan merespons. Mungkin bukan dengan ledakan rasa tenang, tapi dengan isyarat halus, detak yang sedikit melambat, rasa didukung, istirahat yang diam-diam datang. Pikiranmu memang butuh waktu lebih lama. Karena ia terbiasa ikut campur, mengomentari, mengevaluasi, mengoreksi.
Tapi ketika kamu tidak memaksanya diam, ketika kamu tidak memerintahnya, ia pun menyesuaikan dengan sendirinya, bukan karena kamu mengendalikannya, tapi karena kamu tidak lagi menuntut apapun darinya. Mengizinkan ketenangan juga berarti menerima bahwa mungkin ia tidak datang seperti yang kamu bayangkan. Mungkin tidak sedalam yang kamu harapkan. Mungkin tidak selama yang kamu inginkan. Dan kamu tetap membiarkannya hadir sekadarnya. Sebab saat kamu menekan, kamu mengepal. Saat kamu mengepal, kamu menciptakan ketegangan. Dan ketegangan membuat segalanya terasa berat. Tapi izin membuat segalanya terasa ringan. Bahkan saat malam sedang tidak berpihak padamu. 14 kelelahan, kalau terus dibiarkan bakal numpuk dan nggak pergi-pergi. Melepas lelah itu bukan soal memaksakan diri buat tidur, bukan soal maksa badan buat santai, apalagi maksa pikiran buat mati. Ada yang lebih simpel dan lebih dalam dari itu, berhenti melawan apa yang memang sedang terjadi. Lelah itu nggak bakal hilang kalau dipaksa. Justru dia akan pergi kalau kamu terima dulu adanya. Menerima bukan berarti nyerah, itu cuma bentuk pengakuan jujur. Ngomong ke diri sendiri bahwa hari ini udah cukup, kamu udah kasih semua yang kamu punya, kamu nggak perlu maksain diri lebih lama lagi. Kamu nggak perlu terus-terusan bertahan. Begitu kamu menerima, ada ruang yang muncul. Dan di ruang itulah rasa lelah mulai lepas dengan sendirinya. Tubuhmu tahu cara istirahat. Dia nggak butuh perintah kaku, nggak butuh tuntutan baru. Dia cuma butuh kamu berhenti ikut campur. Setiap kali kamu bilang, aku harus tidur, kamu malah nambah tekanan. Setiap kali kamu bilang, aku nggak bisa terus begini, kamu malah bikin tegang. Dan ketegangan itu yang bikin rasa lelah tetap terperangkap. Lelah bakal hilang saat kamu membiarkannya tanpa menghakimi. Ada lelah yang bukan cuma fisik. Ada juga lelah emosional, mental, bahkan yang nggak kelihatan. Lelah karena bawa banyak pikiran, nahan ekspektasi, nahan kata-kata, terus-terusan menyesuaikan diri. Lelah kayak gitu nggak hilang dengan distraksi atau usaha keras. Dia cuma hilang kalau kamu kasih izin buat nggak ngapa-ngapain. Izin buat berhenti mikir, izin buat lepas dari kaku yang kamu pegang. Malam itu diciptakan buat itu. Biar tubuh nurunin kewaspadaan tanpa rasa takut. Biar pikiran berhenti memantau. Biar apa yang tegang seharian mulai melonggar. Tapi itu cuma terjadi kalau kamu nggak nuntut hasil dari diri sendiri. Kalau kamu nggak mengubah istirahat jadi tugas lain. Melepas lelah juga berarti nggak usah dianalisis terlalu dalam. Nggak usah tanya-tanya terus kenapa kamu capek. Nggak usah cari penjelasan panjang lebar. Kadang lelah nggak butuh sebab yang jelas. Dia cuma butuh istirahat. Titik. Pikiran memang ingin memahami segalanya. Ingin alasan, pembenaran, diagnosis. Tapi tubuh cuma ingin lepas. Makin kamu pertanyakan, makin kamu bikin dia tetap aktif. Lelah akan pergi kalau kamu berhenti mengkritiknya dan mulai kasih dia ruang. Bayangin lelah itu kayak sesuatu yang nempel di badanmu. Kalau kamu gerak tiba-tiba dia makin nempel. Kalau kamu diam aja, dia lepas sendiri. Diam itu nggak memperparah, justru diam itu melonggarkan. Kamu nggak perlu kabur dari lelah, nggak perlu nutupin dia. Kamu nggak perlu ngalahin dia. Kamu cuma perlu melepasnya. Lelah yang numpuk nggak hilang sekejap. Dia pudar perlahan. Sedikit demi sedikit tiap malam. Sedikit demi sedikit setiap kali kamu nggak maksain diri. Sedikit demi sedikit setiap kali kamu izinin diri buat tampil seadanya. Sedikit demi sedikit setiap kali kamu milih istirahat tanpa rasa bersalah. Ada malam-malam di mana lelah terasa lebih berat. Itu nggak masalah. Itu bukan tanda kamu lebih buruk. Itu tanda tubuhmu lagi melepas apa yang udah ditahan lama. Melepas itu juga melelahkan. Dan lelah yang satu itu bagian dari proses. Jangan kecil hati kalau lelahnya nggak langsung hilang. Jangan dibesar-besarkan. Jangan jadikan itu bukti ada yang salah. Kadang melepas lelah itu cuma soal berhenti melawan. Berhenti menegangin bahu. Berhenti ngerahangin gigi. Berhenti nahan napas. Berhenti bilang ke diri sendiri bahwa kamu harusnya ngerasa lain. Saat kamu lepas perlawanan itu, tubuhmu bakal merespon. Mungkin bukan dengan sensasi heboh, tapi dengan sesuatu yang lebih nyata, napas yang lebih dalam, beban yang terangkat, pikiran yang kurang mendesak, ketenangan yang lembut. Itu tandanya lelahnya pergi. Kamu nggak perlu ngelakuin hal istimewa, nggak perlu teknik rumit.
Nggak perlu ngontrol prosesnya. Tubuhmu udah tahu cara istirahat dari dulu. Dia cuma perlu kamu berhenti ganggu dia dengan tuntutan. Malam ini, biarin lelahnya pergi dengan caranya sendiri. Jangan dipaksa, jangan dikejar, jangan dihakimi. Temani aja sambil dia menghilang. Biarin hari ini lepas dari punggungmu. Biarin ketegangan mereda. Biarin beban itu nemuin tempatnya di kasur. Kamu nggak harus ikut-ikut ngatur. Kamu cuma perlu biarin dia pergi. Lelah itu nggak mendefinisikan siapa dirimu. Dia nggak ngomongin hal buruk tentang kamu. Dia cuma cerita simpel. Hari ini kamu hidup, hari ini kamu ngerasain, hari ini kamu lakuin yang kamu bisa. Dan sekarang kamu bisa istirahat, biarin lelah itu pergi. Bukan dengan paksa, bukan dengan buru-buru, tapi dengan izin. Dan saat lelah itu pergi, tetaplah sama dirimu sendiri dalam diam, tanpa nuntut apapun. Tahu bahwa untuk saat ini udah cukup. 15 jangan pernah terlibat dalam dialog dengan kecemasan, karena kecemasan sebenarnya tidak ingin berbicara dengan Anda. Yang ia mau hanyalah perhatian, ia butuh reaksi. Ia ingin Anda terhanyut dalam ritmenya dan mengikuti logikanya yang kacau. Saat Anda mulai berbicara dengannya, saat Anda membalas, saat Anda berusaha meyakinkan atau menenangkannya dengan alasan, tanpa sadar Anda sedang memberikan apa yang paling ia butuhkan, lebih banyak ruang di dalam kepala dan hati Anda. Kecemasan tidak menjadi tenang karena diajak berdialog. Justru ia semakin menjadi-jadi. Bukan karena Anda lemah, tapi karena kecemasan tidak pernah mendengarkan akal sehat. Ia tidak paham penjelasan yang lembut, ia tidak percaya pada pernyataan logis. Ia hidup dari ketakutan, bukan dari kejelasan, dan rasa takut tidak pernah mau bernegosiasi, ia hanya suka menuntut. Saat kecemasan datang, biasanya ia membawa serta pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana kalau Anda tidak sanggup? Bagaimana kalau Anda membuat kesalahan besar? Bagaimana kalau perasaan ini tidak pernah hilang? Bagaimana kalau Anda kehilangan kendali? Pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah butuh jawaban. Padahal tidak. Tidak peduli apa jawaban Anda. Kecemasan akan selalu menemukan keraguan baru, skenario baru, alasan baru untuk terus berkepanjangan. Berbicara dengan kecemasan itu seperti mencoba memadamkan api dengan kata-kata. Semakin banyak Anda bicara, semakin api itu menjalar. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin ia mencengkeram. Semakin Anda berusaha menenangkannya, semakin ia menjadi liar. Pada akhirnya, Anda hanya kelelahan, terjebak dalam percakapan tak berujung di dalam kepala sendiri. Kecemasan tidak perlu dipahami pada saat ia muncul. Ia tidak perlu diberi makan. Saat Anda berdialog dengannya, Anda sedang memasuki wilayah kekuasaannya. Anda menerima rasa mendesaknya, mengikuti ritmenya, menyesuaikan diri dengannya. Dan saat itulah semuanya terasa semakin membesar. Tubuh Anda menegang, napas Anda memburu, jantung berdebar kencang. Pikiran dipenuhi oleh gambaran-gambaran dan kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tidak ada di saat ini, tapi semuanya terasa begitu nyata. Kecemasan selalu bicara tentang masa depan, bukan saat ini. Ia membawa Anda ke skenario yang belum terjadi, membuat Anda bereaksi seolah-olah itu sudah terjadi. Dan saat Anda mencoba melawannya, Anda mulai hidup di dalam skenario imajiner itu, meninggalkan tubuh Anda sendiri tanpa jangkar. Tidak menghadapi kecemasan bukan berarti mengabaikannya. Artinya Anda tidak usah mengikutinya. Tidak usah duduk manis berdebat dengan suara yang tidak pernah mencari kesepakatan. Tidak usah mengubah setiap pikiran cemas menjadi obrolan panjang yang melelahkan. Anda bisa mengakui bahwa ia ada tanpa harus menanggapinya. Anda bisa menyadari kehadirannya tanpa harus menjelaskan apapun. Anda bisa merasakannya tanpa harus menurutinya. Ini sangat berbeda dengan melawan. Melawan juga bentuk lain dari dialog. Berdebat dengan kecemasan, melawannya, mencoba membungkamnya dengan paksa. Semua itu tetap membuatnya hidup. Karena masih ada perhatian, masih ada ketegangan, masih ada energi yang terfokus padanya. Tidak terlibat dalam dialog berarti Anda perlahan-lahan menarik diri dari percakapan. Membiarkan kecemasan berbicara sendirian. Tanpa Anda ikut serta, tidak menjawab pertanyaannya, tidak mengikuti alur ceritanya, tidak membenarkan diri sendiri.
tidak berjanji apapun, tidak menjelaskan mengapa ia seharusnya tidak ada di sana. Kecemasan menjadi lemah saat Anda tidak memberinya jawaban. Awalnya terasa aneh karena Anda sudah terbiasa bereaksi, terbiasa merespon secara mental, mencari solusi, mencoba menenangkannya dengan kata-kata. Dan ketika Anda tidak melakukan itu, kecemasan bisa sedikit meningkat, seolah ia memaksa, seolah ia berkata, "Kenapa kamu tidak menjawabku? Kenapa kau tidak mendengarkanku?" Tapi jika Anda tidak terlibat, jika Anda tidak berdialog, jika Anda tidak terpancing, sesuatu mulai berubah. Kecemasan tidak punya tempat berpijak, tidak menemukan pijakan yang kokoh, tidak ada bahan bakar. Dan sedikit demi sedikit, tanpa perlawanan, ia mulai kehilangan intensitasnya, bukan karena ia hilang secara ajaib, tapi karena ia berhenti menjadi pusat perhatian. Malam hari adalah waktu yang paling sensitif untuk kecemasan. Tubuh lelah, pikiran kehilangan saringannya, kesunyian memperbesar segalanya. Berdialog dengan kecemasan di malam hari jauh lebih melelahkan, karena Anda tidak punya energi untuk mempertahankan percakapan tanpa akhir itu. Anda tidak perlu meyakinkan kecemasan tentang apapun. Anda tidak perlu menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Anda tidak perlu meyakinkannya bahwa tidak ada hal yang akan terjadi. Kecemasan tidak percaya pada janji, ia percaya pada reaksi. Dan ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda tidak terlibat, ketika Anda tidak memainkan permainannya, sesuatu akan mengendur. Mungkin tidak langsung, tapi cukup bagi tubuh untuk mulai melambat. Alih-alih berbicara dengan kecemasan, kembalilah ke tubuh Anda, bukan untuk mengendalikannya, tapi untuk merasakannya. Tubuh hidup di masa kini, kecemasan tidak. Tubuh bernapas di sini, kecemasan berimajinasi di sana. Tubuh merasakan berat kasur yang empuk, kecemasan berpacu liar melalui skenario masa depan. Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada kecemasan, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal, tidak perlu menutup pintu untuknya. Anda hanya perlu tidak duduk dan berbicara dengannya. Kecemasan tidak mendefinisikan siapa diri Anda. Ia bukanlah kebenaran mendalam tentang hidup Anda. Ia hanya respons berlebihan dari sistem yang sedang berusaha melindungi Anda saat sedang lelah. Dan seperti semua respons berlebihan, ia akan kehilangan kekuatannya ketika tidak mendapat perhatian terus-menerus. Malam ini, saat kecemasan muncul lagi, lakukan sesuatu yang sederhana. Jangan tanggapi, jangan jelaskan, jangan berdebat. Biarkan ia lewat, seperti suara latar yang tidak butuh tindakan apapun dari Anda. 16 malam tidak pernah menghakimi. Ia juga tidak mengawasi dengan maksud menilai dirimu. Ia tidak mencatat benar atau salah perbuatanmu. Tidak membandingkan hidupmu dengan milik orang lain. Juga tidak menunjukkan kesalahan atau kekuranganmu. Malam itu netral. Penghakiman lahir dari dalam dirimu sendiri, bukan dari luar. Dan saat kamu benar-benar meresapi ini, cara kamu beristirahat bisa berubah total. Di siang hari, kamu terekspos, diawasi, ditanya, ditantang, ditafsirkan. Kamu memerankan peran, memakai topeng, berusaha maksimal dengan apa yang kamu punya. Meski tak ada yang bicara, kamu merasakan tekanan diam-diam untuk memenuhi ekspektasi. Tampil baik, tidak membuat banyak kesalahan dan tidak gagal. Tekanan itu menumpuk tanpa kamu sadari. Lalu malam datang, semua itu mulai memudar. Tak ada tatapan, tak ada tuntutan, tak ada panggung. Tapi pikiranmu yang terbiasa hidup di bawah penilaian terus-menerus, kini berubah menjadi hakim, juri sekaligus algojo. Ia mulai mengulas hari itu, hidupmu, seluruh kisahmu, dengan kekerasan yang tak akan pernah kamu lakukan pada orang lain. Padahal malam tidak menghakimimu, malam tidak pernah mengevaluasimu. Keheningan malam sejatinya adalah ruang aman, pengadilan yang sunyi. Tapi seringkali kamu mengubahnya jadi ruang hukuman batin. Kamu mengkritik diri untuk hal-hal yang tak kamu lakukan, mencela ucapanmu sendiri, menghakimi perasaanmu, mengutuk dirimu karena tidak sesuai dengan versi seharusnya yang kamu bayangkan. Penghakiman itu datangnya bukan dari malam, tapi dari kelelahan. Kelelahan membuat pikiran jadi tidak adil, menghilangkan konteks, menghapus kenangan akan hal-hal baik, merampas rasa welas asih.
Saat energi habis, penilaian berjalan otomatis berulang dan keras, bukan karena benar, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Malam, sebaliknya, tidak menuntut penjelasan, tidak membandingkan, tidak menuntut progres, tidak bertanya kenapa kamu tidak berbuat lebih. Malam hanya hadir. Dan dalam keheningannya, ia menawarkan ruang di mana kamu tak perlu membuktikan apapun, tak perlu membenarkan keputusan, tak perlu membela emosi, tak perlu menunjukkan nilai dirimu. Malam tidak punya harapan apapun padamu. Masalahnya adalah kamu punya pikiran-pikiran itu dan kamu membawanya ke tempat tidur. Kamu mengulanginya dalam kepala, mengubahnya jadi pikiran, lalu jadi rasa bersalah, malu dan tekanan. Lalu kamu merasa malam itu berat. Padahal yang sesungguhnya berat adalah penghakiman internal yang tak mau berhenti. Coba bayangkan sejenak, bagaimana rasanya malam tanpa penghakiman. Malam di mana kamu tidak berbicara kasar pada diri sendiri, tidak menganalisis diri, tidak memberi label, tidak mengubah setiap kesalahan jadi definisi siapa dirimu. Mungkin itu bukan malam yang sempurna, tapi pasti akan terasa jauh lebih ringan. Penghakiman tidak akan memperbaiki keadaan malam ini. Sungguh, tidak ada yang menjadi lebih baik saat kamu menyalahkan diri sendiri dalam kegelapan. Kamu tidak belajar lebih banyak, tidak tumbuh lebih kuat, kamu hanya melemahkan dirimu. Dan kelelahan itu tidak berguna untuk esok hari, ia hanya merusak kualitas istirahatmu malam ini. Pahami sesuatu yang sering dilupakan pikiran, bahwa hari ini kamu sudah cukup berusaha. Meski kamu membuat kesalahan, meski kamu gagal, meski tidak sesuai harapan, harapan sudah berakhir. Menghukum diri terus-menerus tidak akan mengubah satu pun dari itu. Penghakiman mengira dirinya membuatmu waspada, bahwa ia mempersiapkanmu, bahwa ia membuatmu bertanggung jawab. Tapi kenyataannya, ia hanya membuatmu tegang, merampas istirahatmu, dan membuatmu terperangkap dalam versi diri yang keras, yang tidak utuh dan tidak adil. Malam tidak menyuruhmu mengabaikan kesalahan, malam hanya menyuruhmu untuk tidak menghadapinya sekarang, tidak melihatnya dari tempat kelelahan, tidak menjadikannya identitas, tidak membawanya ke tempat tidur seolah itu adalah bukti yang memberatkanmu. Kamu bisa berhenti menghakimi diri sendiri selama beberapa jam. Tak apa-apa. Tidak ada hal buruk yang terjadi saat kamu memberi dirimu izin beristirahat. Dunia tidak akan kiamat, hidupmu tidak hancur, nilai-nilaimu tidak hilang. Kamu hanya sedang beristirahat, dan beristirahat tidak membuatmu menjadi pribadi yang lebih buruk, justru membuatmu lebih manusiawi. Penghakiman memisahkanmu dari dirimu sendiri. Malam mengundangmu untuk kembali ke tubuhmu, ke napasmu, ke berat kasur yang menopangmu, ke momen sederhana yang bernama sekarang. Di sini tidak ada nilai akhir, tidak ada evaluasi, tidak ada skor. Hanya ada tubuh lelah yang perlu melepaskan dan pikiran yang bisa belajar untuk diam. Jangan menghakimi diri karena merasakan apa yang kamu rasakan. Jangan menghakimi diri karena lelah. Jangan menghakimi diri karena belum paham semuanya. Malam tidak melakukannya. Mengapa kamu harus? Mungkin besok dengan energi yang lebih pulih, kamu bisa melihat banyak hal dengan jujur dan lembut. Mungkin kamu bisa belajar sesuatu, mungkin kamu bisa menyesuaikan sesuatu. Tapi itu urusan besok, bukan hari ini. Hari ini bukan waktunya. Malam ini izinkan dirimu beristirahat. Izinkan dirimu untuk tidak sempurna. Izinkan dirimu untuk tidak sepenuhnya baik-baik saja. Izinkan dirimu untuk eksis tanpa penghakiman. Malam tidak menghakimi, tidak menunjuk jari, tidak menuntut. Ia hanya menyelimuti, menutupi, menemani. Dan jika kamu belajar beristirahat di ruang tanpa penghakiman itu, maka sesuatu di dalam dirimu akan pulih dengan ringan. Sesuatu akan tenang tanpa kata-kata. Sesuatu akan lega tanpa perlu penjelasan. Malam ini lepaskan penghakiman, bukan karena pertumbuhan tidak penting, tapi karena yang paling penting sekarang adalah beristirahat. Malam tidak menghakimi, kamu juga tidak perlu. 17 nilai diri Anda tidak ikut tidur. Saat Anda merebahkan tubuh, Anda tidak membawanya serta. Ia tidak menempel di punggung, tidak terselip di bawah bantal.
dan tidak pula menanti di samping Anda seperti pekerjaan yang belum rampung. Nilai diri Anda tidak berbaring di sebelah Anda, karena ia tak pernah bergantung pada apa yang Anda lakukan, capai, atau gagal raih di siang hari. Ia takkan lenyap saat Anda lelah lalu terlelap. Ia takkan berubah saat Anda bangun. Ia takkan naik turun mengikuti perasaan Anda malam ini. Tapi kadang Anda lupa. Anda berbaring lalu pikiran mulai menghitung-hitung. Sudah cukup baikkah saya hari ini? Sudahkah saya sesuai harapan? Berkembang seharusnya? Mengecewakan seseorang? Membuat terlalu banyak kesalahan tanpa sadar? Anda mengubah malam menjadi ruang sidang diam-diam atas diri sendiri, seolah nilai diri Anda sedang diadili. Seolah memejamkan mata berarti Anda harus membawa versi diri yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi tidak begitu. Nilai diri Anda tidak tergantung pada seberapa lelah, produktif, jernih, atau kuat Anda hari ini. Kelelahan tidak mengurangi nilai diri Anda. Ia hanya menguras energi, dan energi bukanlah nilai diri. Anda bisa kelelahan dan tetap berharga, bingung dan tetap berharga, hancur di dalam dan tetap berharga. Tak satu pun hilang hanya karena hari ini terasa berat. Malam punya kejujuran tersendiri. Ia membuka apa yang seharian Anda tahan. Tubuh menurunkan pertahanan, pikiran kehilangan saringannya, dan disitulah rasa tidak mampu muncul. Bukan karena Anda tak mampu, tapi karena Anda lelah. Dan kelelahan memutarbalikkan cara Anda melihat diri sendiri. Di malam hari, mudah percaya bahwa Anda kurang berarti karena Anda tidak lagi melakukan, menghasilkan, atau memperbaiki. Padahal nilai diri Anda tak pernah melekat pada tindakan. Sebab jika iya, setiap kali Anda berhenti, Anda akan sirna. Setiap istirahat, Anda kehilangan makna. Setiap tidur, Anda menjadi siapa-siapa. Dan itu tidak benar. Tidur tidak menghapus Anda. Istirahat tidak mengecilkan Anda. Berhenti tidak merendahkan Anda. Nilai diri Anda tak butuh penjaga malam, tak butuh bukti, tak butuh performa setiap petang. Tak ada hakim yang menunggu Anda terlelap untuk memvonis cukup baik atau tidak. Tak ada timbangan gaib yang mengukur kesalahan Anda saat mata terpejam. Itu semua hanya cerita yang diciptakan pikiran lelah yang tak tahu cara melepaskan. Nilai diri Anda tidak terjaga hanya untuk memeriksa Anda. Ia tidak menemani untuk menghukum. Ia tidak diukur saat Anda sedang rapuh. Nilai sejati tidak berubah oleh kondisi tubuh. Ia tidak naik saat Anda kuat, tidak turun saat Anda letih. Ia tidak tergantung suasana hati, kinerja, atau kendali Anda. Ia tetap ada, bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Malam bisa berbahaya bagi harga diri, karena kesunyian mengeraskan suara kritik dalam kepala. Suara yang bisikkan, seharusnya kau lakukan lebih, itu tidak cukup, kau tidak cukup baik. Tapi suara itu bukan kebenaran, ia hanya gema kelelahan. Refleksi dari sistem yang berjuang seharian penuh dan kini tak tahu cara berhenti. Nilai diri Anda tidak ditentukan di malam hari, tidak diulas saat subuh, tidak dipersoalkan ketika mata terpejam. Jika hari ini buruk, nilai diri Anda tak berkurang. Jika Anda gagal, ia tak hancur. Jika Anda tak kuat melanjutkan, ia tak hilang. Kesalahan tidak mengurangi nilai diri Anda. Kelelahan tidak, istirahat tidak. Tidur bukanlah meninggalkan martabat Anda, justru melindunginya. Tidur adalah pengakuan bahwa Anda bukan mesin yang harus terus menyala sampai mati. Tidur adalah penerimaan bahwa tubuh butuh berhenti, dan itu tidak membuat Anda kurang berharga. Mungkin malam ini Anda merasa kecil, mungkin merasa tak mampu, mungkin merasa tidak cukup baik. Jangan lawan perasaan itu. Jangan kejar-kejar dia. Ingat satu hal yang penting, apa yang Anda rasakan tidak mendefinisikan nilai diri Anda. Nilai diri bukan emosi, bukan perasaan, bukan evaluasi. Ia adalah kondisi. Ia tetap ada bahkan saat Anda tak sadar. Ia tetap ada saat Anda lelah. Ia tetap ada saat Anda tak sanggup memegang kendali. Ia tetap ada saat Anda tidur. Nilai diri Anda tidak ikut tidur, karena ia tak butuh istirahat. Ia tak habis, tak berkurang. Tak terkuras karena dipakai, tak hilang karena hening, tak mati saat mata terpejam. Malam ini Anda tak perlu membela nilai diri Anda dengan berpikir keras. Tak perlu menjaganya, tak perlu membuktikannya. Anda bisa tidur tanpa membawa beban itu.
Anda bisa tidur tanpa perlu membenarkan apapun. Anda bisa beristirahat tanpa harus layak terlebih dulu. Istirahat bukan sesuatu yang diraih. Ia dibutuhkan, dan nilai diri Anda tidak dipertaruhkan hanya karena Anda membutuhkannya. Saat Anda bangun nanti, nilai diri Anda akan tetap ada. Ia tak berubah, tak berkurang, tak lenyap. Dan mungkin besok dengan energi yang pulih, pikiran yang lebih jernih, dan sedikit kurang kebisingan dalam kepala, Anda akan merasakannya lebih dekat. Tapi meski Anda tak merasakannya, meski tak melihatnya, tak mengingatnya, nilai diri Anda tetaplah milik Anda. Malam ini juga, biarkan tubuh tidur. Biarkan pikiran tenang. Biarin kelelahan melakukan tugasnya, karena nilai diri Anda tidak tidur bersama Anda. Tidak pernah, dan tak akan pernah. Dan mengetahui itu, bahkan hanya sesaat, bisa memberi Anda izin yang sesungguhnya untuk benar-benar beristirahat. 8 belas tarik napas dulu, lalu lepaskan beban tentang hari esok. Karena hari esok belum ada di sini. Dia tidak ada di ruangan ini. Tidak ada dalam tarikan napas kamu. Juga tidak ada dalam berat tubuh kamu di atas kasur. Hari esok cuma ada sebagai ide, sebagai bayangan, sebagai cerita yang pikiran kamu buat sendiri saat suasana mulai sepi. Dan tanpa sadar, di banyak malam, kamu membawa cerita itu ke tempat tidur. Kamu pegang erat-erat, kamu ulang-ulang, kamu khawatirkan, kamu bayangkan seolah-olah itu nyata. Padahal belum, sama sekali belum. Jadi tarik napas dan lepaskan dulu hari esok. Dia tidak butuh kewaspadaan kamu setiap malam. Dia tidak akan jadi lebih pasti hanya karena kamu lebih sering memikirkannya. Tidak akan lebih teratur karena kamu mengulanginya terus. Juga tidak akan lebih baik karena kamu paksakan diri mengendalikannya sampai lelah. Hari esok akan datang dengan caranya sendiri tanpa perlu kamu begadang. Dan saat dia tiba, kamu tidak akan jadi orang yang sama seperti sekarang. Kamu akan lebih segar, lebih jernih, lebih utuh. Makanya tidak masuk akal kalau kamu menghadapinya dari momen yang rapuh begini. Bernapas itu satu-satunya tempat di mana hari esok tidak punya rumah. Sekali tarikan napas, cuman ada saat ini. Sekali hembusan, cuman ada saat ini. Tapi pikiran kamu bandel. Dia nggak mau diam di sini. Dia lebih suka lompat ke depan, membayangkan apa yang bisa hilang, apa yang bisa salah, apa yang butuh persiapan. Pikiran kamu percaya kalau mengantisipasi itu sama dengan melindungi diri sendiri. Dia percaya kalau memikirkan hari esok adalah bentuk menjaga kamu. Tapi dia tidak sadar, melakukan itu di malam hari justru menguras habis energi kamu. Sekarang, tarik napas dan biarkan ide itu mengendur. Kamu tidak harus menyelesaikan hari esok hari ini. Kamu tidak wajib merencanakan semua detail sekarang. Kamu juga tidak perlu memastikan apapun sebelum tidur. Tubuh kamu tidak hidup di masa depan, tubuh kamu hidup di sini. Dan saat kamu bernapas, kamu kembali ke tempat yang sederhana. Tempat di mana tidak ada tugas yang tertunda, tidak ada keputusan yang menggantung, tidak ada ancaman dari masa depan. Hanya ada udara yang masuk dan keluar. Hanya ada ritme yang tidak menuntut apapun dari kamu. Banyak kecemasan malam hari sebenarnya bukan berasal dari hari yang sudah lewat, tapi dari hari yang belum datang. Dari apa yang kamu takuti, dari apa yang kamu harapkan, dari apa yang membuat kamu gelisah. Dan semakin lelah kamu, semakin besar, semakin berat, semakin mendesak bayangan hari esok itu. Padahal dia tidak nyata sekarang. Membawanya terus-menerus hanya akan merampas istirahat yang kamu butuhkan supaya bisa menjalani hari esok dengan lebih baik. Bernapas itu bukan teknik, bukan latihan yang harus kamu sempurnakan. Ini adalah pengingat fisik bahwa kamu masih di sini, bahwa momen ini sudah cukup, bahwa kamu tidak perlu terburu-buru. Saat kamu bernapas tanpa paksaan, tubuh kamu paham bahwa dia boleh sedikit melepaskan ketegangan. Dan saat tubuh mulai lepas, pikiran kamu pun ikut menyerah. Kamu tidak perlu mengusir hari esok dari pikiran, karena mengusir juga sama saja dengan melawan. Cukup lepaskan saja. Biarkan dia pergi tanpa kamu kejar. Biarkan dia berlalu tanpa kamu jadikan cerita. Biarkan bebannya berkurang tanpa kamu debat. Tarik napas. Dan setiap kali hembus, biarkan hari esok menjauh sedikit. Bukan karena dia tidak penting, tapi karena sekarang belum gilirannya. Semua punya tatanan alami. Nah, hadirin dijalani hari ini. Hari esok dijalani nanti.
Mencampur-adukkan keduanya cuma akan bikin kamu bingung dan lelah. Malam bukan waktu untuk merencanakan masa depan. Malam diciptakan untuk memulihkan energi. Hari esok tidak akan menghukum kamu karena istirahat. Dia tidak akan minta penjelasan karena kamu tidur. Juga tidak akan menyalahkan kamu karena tidak cukup memikirkannya. Justru sebaliknya, hari esok jadi lebih ringan saat kamu menghadapinya dengan kondisi yang segar. Kecemasan tumbuh subur di hari esok. Dia tinggal di sana, besar di sana, bicara dari sana, dan bernapas membawa kamu keluar dari alam itu, mengembalikan kamu ke tubuh kamu, ke hal yang nyata, ke satu-satunya tempat yang benar-benar bisa kamu huni sekarang. Jadi bernapaslah tanpa terburu-buru, tanpa maksud mengubah apapun, tanpa menuntut hasil tertentu. Biarkan udara melakukan tugasnya dengan tenang. Jangan pakai napas kamu untuk mengatur masa depan. Jangan ubah napas jadi alat kontrol lain. Biarkan dia apa adanya, jembatan lembut menuju saat ini. Besok bisa menunggu, dia tidak akan hilang, tidak akan hancur, tidak akan rusak. Kamu tidak lalai hanya karena melepaskan diri beberapa jam. Kamu manusia, kamu seseorang yang butuh istirahat. Kamu seseorang yang mengerti, meskipun hanya sekejap, bahwa tidak semuanya bisa ditahan dengan ketegangan. Bernapaslah. Lepaskan ide bahwa kamu harus selalu siap. Lepaskan tekanan untuk terus mengantisipasi. Lepaskan tuntutan untuk meramalkan segalanya. Tubuh kamu tidak butuh jaminan untuk bisa beristirahat. Dia cuma butuh izin. Malam ini, kamu tidak perlu membayangkan skenario. Tidak perlu melatih percakapan, tidak perlu mengambil keputusan untuk hal yang belum ada. Kamu bisa tinggalkan besok di luar kamar, seperti orang yang meninggalkan sepatu di depan pintu. Besok kamu pakai lagi, tapi bukan sekarang. Setiap tarikan napas adalah cara halus untuk bilang ke masa depan, belum sekarang. Bukan dengan takut, bukan dengan menolak, tapi dengan tenang. Bernapaslah dan lepaskan hari esok. Karena istirahat terjadi di sini, bukan di sana. Karena kedamaian tidak terletak pada apa yang akan datang, tapi pada apa yang kamu izinkan untuk kamu rasakan sekarang. Karena tubuh cuma tahu cara beristirahat saat kamu tidak memaksanya terus melangkah maju. Malam ini, jangan terburu-buru, jangan siap-siap, jangan paksa diri untuk melihat ke depan. Cukup bernapas, diam di sini, lepaskan. Hari esok akan datang saat waktunya tiba. Dan kamu akan menghadapinya jauh lebih baik kalau malam ini kamu izinkan diri kamu benar-benar beristirahat. Dulu lama sekali saya percaya bahwa malam adalah satu-satunya waktu yang saya punya untuk mengejar ketertinggalan dengan diri sendiri. Saat suara di luar mulai meredup, justru pikiran saya yang mengambil alih. Memutar ulang percakapan, keputusan, kesalahan-kesalahan kecil yang siang hari terasa sepele. Tapi malam hari membesar jadi sesuatu yang menakutkan. Saya bilang ke diri saya sendiri, berpikir adalah bentuk tanggung jawab. Tetap terjaga adalah cara melindungi masa depan. Saya tidak sadar, saya sebenarnya sedang menguras diri dari dalam. Tapi lama-lama, saya mulai perhatikan sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun yang saya selesaikan di pagi hari yang benar-benar mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Malah sebaliknya, saya bangun lebih lelah, lebih mudah tersinggung, dan makin jauh dari ketenangan yang katanya saya cari. Saat itulah saya paham satu kebenaran yang tidak nyaman tapi membebaskan. Malam bukan untuk membebani hidup kita, tapi untuk melepaskannya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membiarkan kita dalam damai. Menerima itu tidak mudah, melepaskan tidak pernah mudah. Karena melepaskan bukan berarti sesuatu itu tidak penting lagi. Melepaskan artinya kamu memilih untuk tidak menyakiti diri sendiri di momen ini. Artinya kamu sadar, ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk beristirahat. Mencampur-adukkan keduanya hanya akan membuatmu babak belur. Dulu filsafat Stoa membantu saya mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama diketahui tubuh saya. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan saat kamu lelah. Memaksakannya hanya akan menciptakan lebih banyak kelelahan. Sekarang saya melihat malam sebagai sebuah tindakan percaya. Percaya bahwa besok akan ada kesempatan lain.
Percaya bahwa tidak semuanya tergantung pada saya. Percaya bahwa nilai diri saya tidak diukur dari berapa banyak pikiran yang bisa saya tahan tanpa tidur. Saat saya berhenti menuntut kejelasan dari diri sendiri, ketenangan datang sendiri. Saat saya berhenti mengejar bayangan saya sendiri, tubuh saya rileks. Dan saat saya izinkan diri saya istirahat tanpa rasa bersalah, sesuatu di dalam diri saya kembali ke tempatnya dengan sendirinya. Kalau kamu sudah baca sampai sini, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak gagal hanya karena butuh istirahat. Kamu tidak kehilangan kendali dengan melepaskan diri beberapa jam. Kamu sedang bersikap manusiawi. Dan anehnya, dari sanalah kekuatan sejati dimulai. Tidur bukan pelarian, tidur adalah kembali pulang ke diri sendiri. Cerita kecil dari saya dulu. Saya ingat satu malam yang benar-benar mengubah segalanya. Hari itu panjang. Bukan hari yang buruk, tapi juga bukan hari yang baik. Nggak ada yang serius, nggak ada yang luar biasa. Tapi begitu saya rebahkan badan, pikiran saya nggak mau berhenti. Mulai dari satu ide kecil, lalu berakhir jadi rentetan bagaimana kalau yang nggak ada habisnya. Saya bangun beberapa kali, cek ponsel, balik lagi ke kasur. Setiap usaha buat tidur rasanya seperti perang. Di tengah lelah dan frustrasi, saya duduk di tepi tempat tidur dan berpikir, kalau saya terus begini, besok pasti lebih parah. Dan untuk pertama kalinya, saya nggak menganggap itu sebagai ancaman. Saya anggap itu sebagai pertanda. Saya matikan lampu, tarik napas dalam, dan bilang ke diri sendiri satu kalimat yang sangat sederhana. Saya tidak akan menyelesaikan apapun malam ini. Bukan pernyataan ajaib, bukan teknik rumit. Itu cuma penyerahan diri yang tenang. Awalnya pikiran saya protes, kayak anak kecil yang mainannya diambil. Tapi saya nggak debat, nggak coba yakinkan. Saya cuma berhenti merespons. Saya fokus ke napas, ke berat tubuh di kasur, ke heningan. Saya nggak langsung tidur, tapi ada yang berubah. Saya berhenti melawan. Pagi harinya saya bangun dengan perasaan berbeda. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena bebannya terasa lebih ringan. Masalah yang sama tetap ada, tapi dia nggak lagi menghancurkan saya. Saya paham, istirahat tidak mengambil kekuatan saya, justru dia mengembalikannya. Sejak malam itu, setiap kali pikiran saya coba menyeret saya kembali ke gelut dalam gelap, saya ingat pengalaman itu, dan saya pilih untuk melepaskan. Nggak selalu sempurna. Ada malam-malam yang tetap berat, tapi sekarang saya tahu, kedamaian bukan sesuatu yang dipaksakan, dia sesuatu yang diizinkan. Mendengarkan apa yang diminta malam, melepaskan, bernapas, beristirahat, bukan kelemahan. Itu kebijaksanaan yang diam. Sampai jumpa di video berikutnya.